Oke, selamat malam semuanya. Yuk kita berdoa, abis ini kita sharing firman. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Buat kami ya Roh Kudus mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh-Mu ya Roh Kudus. Apapun pergumulan, tantangan kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang membereskan semua ya Tuhan. Apa yang menjadi tantangan kami. Kami percaya dengan Roh Tuhan Bapa. Kami akan melihat jalan kami diratakan ya Tuhan. Karena Engkau yang akan memimpin, memberikan semua Bapa jalan-jalan-Mu yang tidak kami mengerti. Namun kami perlu percaya ya Tuhan, agar Bapa semua kuasa-Mu turun dan mengalir. Dan kami boleh melihat Bapa karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dan keajaiban-Mu ya Roh Kudus. Untuk kematian-Mu di kayu salib, membuat hidup kami Bapa ditebus Bapa atas semua kesalahan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Bukakan mata roh kami. Aku minta urapan-Mu dan kuasa-Mu. Rana mata karabashika rapata karapa. Kami minta Bapa biarlah pimpinan Roh-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu ada Roh-Mu kami melihat Bapa pertobatan. Ada Roh-Mu ya Tuhan kami disembuhkan. Ada Roh-Mu kami pulih. Ekonomi kami pulih. Bahkan hutang-hutang lunas. Biar setiap pengharapan kami dijawab. Karena ada Roh Tuhan, maka kami hidup aman dan tentram dan damai. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya, selamat malam sekali lagi semuanya, shalom ya. Hari ini kita ngomongin tentang namanya Roh Tuhan. Ya, saudara bisa buka di dalam Mazmur 84. Sebelumnya saya kasih ilustrasi sedikit dulu. Ya, terakhir saya khotbah di Zoom, habis itu kena ban. Yang entahlah kena bannya karena ada komentar-komentar yang miring masuk. Ya, karena di TikTok ini tidak bisa di private ya dan sebagainya, dan ujungnya kena ban. Haleluya ya. Nah, hari ini kita saudara yang punya Alkitab bisa buka di dalam Mazmur 84 ya. Ini penontonnya nggak bisa, viewernya nggak bisa naik karena masalah ke-ban itu. Jadi viewernya masih mandek dan sebagainya, tapi ya sudahlah. Yang penting saya nyampein firman. Ya, sedikit banyak itu urusan Tuhan. Ya, saudara bisa buka di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ya. Apabila saya langsung baca aja ya ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim dan menyelubunginya dengan berkatnya Tuhan. Saudara dengar baik saudara ya, bahwa apabila melintasi lembah Baka, saya melihat gak semua orang Kristen memahami hidup dalam sebuah namanya hidup lepas dari namanya lembah. Atau bahasa saya sering sekali saya kalau khotbah tentang namanya Mesir. Lepas dari perbudakan dosa, lepas dari pergumulan. Gak banyak orang bisa namanya hidup mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Tuhan begitu banyak janjinya. Kalau gak salah dengar saya ada 5.000 sekian janji Tuhan. Nah, bagaimana saudara bisa mendapati namanya berkatnya Tuhan lewat janjinya itu? Karena janji itu teruntuk saudara dan saya, bukan buat orang lain. Bukan buat orang yang di luar tidak percaya Yesus. Terkhusus bagi saudara yang percaya kepada Yesus, itu buat kamu dan buat saya. Nah, bagaimana saudara bisa mendapati namanya berkat itu sampai namanya kamu bisa melihat sebuah pemulihan dan hidup berkemenangan. Bukan kekalahan. Lembah Baka ini kita harus lewatin. Dan tidak ada jaminan namanya hidup kita di dalam Tuhan tidak melewati namanya lembah Baka. Dan sayangnya saya melihat bahwa hal-hal tersebut, ya karena kenapa saya ngomongin ini? Karena saya melihat bahwa banyak orang datang sharing, chatting, WA dan sebagainya lah. Pak, saya mengalami ini. Rumah tangga saya hancur. Pak, saya bercerai. Pak, saya hidup penuh dengan hutang. Pak, saya gak dapat pekerjaan. Bertahun-tahun gak dapat pekerjaan tuh saya bingung. Udah ikut ibadah sana, ikut ibadah sini. Ditumpang tangan sampai gak tahu diapain. Mungkin palanya diucak-ucak segala macam. Tetap gak dapat pekerjaan. Yang bikin saya bingung adalah gitu loh. Apa iya Tuhan itu sesadis itu untuk namanya kamu gak bisa lewatin lembah Baka? Nah, ini yang saya mau saudara dan saya itu bisa paham saudara, bahwa janjinya Tuhan itu sebenarnya gak terlalu sulit untuk kita bisa terima. Saya ini menangani orang-orang yang gak terima kerja ya. Cuman tempo yang paling lama tuh 2 bulan. Paling lama. Dan orang bisa keterima pekerjaan. Karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena saya. Nah, kalau kamu cara pandang, cara jalan sama Tuhannya yang salah, sulit kamu akan lihat namanya tangan Tuhan untuk bekerja dalam hidup. Nah, ada banyak orang di lembah Baka itu menderita. Lembah Baka itu antara ini ya, saudara kalau pernah lihat gunung, antar gunung, itu di tengah-tengah. Di situ sinar matahari itu tidak bisa masuk. Itu namanya lembah. Udara nggak bersih, nggak sehat. Mau napas saya susah. Berapa banyak orang Kristen mengalami lembah ini dan tidak bisa bernafas, sesek, ngadepin kehidupan.
tekanan begitu kuat. Sampai akhir-akhir kita kebingungan. Udah waktu kebingungan, barulah kita cari Tuhan. Apakah kekristenan kita itu harus dimulai modelnya kayak begitu? Saya kalau jadi Tuhan ngelihat anak-anak Tuhan bisa menangis saya juga. Saudara tahu kalau kamu berdoa dalam Tuhan bisa namanya ngerasain sentuhan dengan hatinya Tuhan. Kamu akan ngerasain sedih saudara. Entah saudara menganggap Yesus itu Tuhan, pembantu kamu, penolong kamu kah, pemulih kamu, terserah kamu mau nggak apa-apa. Tapi semua aspek yang saya sebutkan barusan itu terjadi bagi anak-anak Tuhan. Nganggap Tuhan ada yang Tuhan, ada yang nganggap Yesus itu pembantu, ada yang nganggap Yesus itu ya kalau gua perlu gua datang sama Yesus. Kamu nggak akan lewatin lembah baka ini. Sakit banget ya, serius. Silakan nangis, boleh kalau mau menangis. Berapa banyak kamu mengalami tekanan yang kuat ini dan kamu gak keluar dari lembah baka. Dan waktu saya dengar itu semua tentang namanya masalah hidup mereka, saya bilang, masalahmu yang ini tuh gampang, saya bilang. Kamu jangan berpikir waktu kamu datang kepada saya, misalnya kamu punya utang 1 juta lah, Anda ya, 1 juta. Saya misalnya punya uang triliunan gitu ya. Saya kasih kamu imajinasi lah ya buat, anggap saya punya uang 1 triliun gitu, 1 juta apa artinya buat hidup saya tetap tidak akan tolong, beneran. Loh kenapa Pak, kok jahat kayak gitu? Bukan jahat. Saya akan ngajarin hidupmu itu cari Tuhan, bukan cari uang saya. Saya ini hamba Tuhan, pengen kamu cari Tuhan. Karena dengan Tuhan kamu bisa lewati lembah baka. Ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Merekanya huruf kecil. Kamu bisa namanya mendatangkan berkatnya Tuhan. Kamu, bukan hamba Tuhan, kamu orangnya. Nah bagaimana kamu bisa menghidupi namanya mata air itu bisa bermunculan di lembah baka. Lembah baka itu mustahil kamu bisa namanya minum air seger, mustahil. Tapi dengan Tuhan pasti bisa. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi seberapa banyak kamu itu melewati lembah baka nggak keluar-keluar. Ini yang bikin saya bingung gitu. Saya nggak ada masalah besar dalam hidup saya, nggak ada, udah bertahun-tahun. Kenapa? Ikut Yesus saya. Ya masalah receh mah banyak. Tapi ini mah nggak mengganggu iman saya. Ini nggak ngerusak iman saya. Ini mah mau rugi mau untung ya terserah. Tuhan tetap Tuhan saya. Nyembah saya tetap tidak akan namanya berkurang. Nah ini yang saya mau pastikan bahwa hidupmu itu penuh nggak dengan roh Tuhan. Atau kamu cuma pengen kehausan bahwa hidupmu itu diperdulikan Tuhan. Nah orang yang hidupnya dalam perbudakan, dalam seperti Mesir, orang Israel kerja di Mesir, dibawa keluar Tuhan dari perbudakan, masih mikirnya di Mesir. Kenapa? Mikirnya Tuhan harus layanin saya. Apa iya seperti itu? Makanya saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan apa pembantu sebenarnya? Yang kamu mau suruh-suruh seenak-enaknya kita. Tuhan aku perlu ini Tuhan. Tuhan aku perlu ini. Tuhan aku butuh ini. Dan kita gak pernah mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kau butuh apa? Aku ingin datang di hadapan. Amin. Nah saudara perlu namanya lihat sisi Tuhan, bukan sisi hidupmu lagi. Kalau kamu dipenuhi dengan roh Tuhan yang daripada Tuhan, roh Tuhan itu gratis loh. Gak perlu ditumpang tanganin pun juga kamu bisa terima kok. Lo tahu dari mana? Saya lihat sendiri kok. Nah nanti dengerin aja khotbahnya sampai selesai. Kita akan namanya, kamu coba ikutin, kamu praktekin di rumah. Saya berdoa lembah baka kamu bisa lewati dengan hebat, dengan dahsyat, dengan penuh kemenangan. Ada beberapa orang, Pak, khotbah Bapak yang ini tak ikutin. Saya ngeliat suami saya berubah. Bukan khotbahnya, kamu lakuin firman soalnya. Nah seberapa saudara merasa bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupmu? Coba katakan amin. Saudara yakin gak Tuhan itu ada dalam hidupmu? Ayo. Ayo saya mau tanya. Jangan ragu-ragu saudara, mau ngomong aja amin yang kenceng.
Kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita, semua masalah atau lembah baka yang harus kita hadapin itu lewat, bukan berlarut. Bukan makin besar, makin gede, makin gak tahu deh keadaan kamu makin suram atau makin harusnya makin pulih. Ciri dari Tuhan itu selalu mengalami pemulihan. Yang kalau ada Tuhan, orang berdosa kayak apapun, bejatnya kayak apapun, ada kehadiran roh Tuhan, berubah. Saya ketemu orang mafia, dia ngundang saya untuk nyembah di rumahnya dia. Saya gak mau. Karena Tuhan gak suruh soalnya. Saudara tahu, dia adalah seorang mafia. Dia cinta uang. Orang ini orang Chinese Medan. Hari ini jadi pelayan Tuhan. Dia hidup dalam dunia gemerlap. Dia cerita masuk solusi soalnya. Dia cerita sama di dalam solusi itu. Dia bilang bajingan. Saya ini hidup rusak. Namanya mau matiin orang pun saya berani katanya. Saking jahat. Putus ya. Ya mohon maaf. Saya ulangin kembali ya. Nah saya ulangin lagi ya. Nah kesaksiannya. Nah seorang laki-laki ini masuk kesaksiannya di solusi. Dan dia bilang pernah cerita sama saya sedikit. Tapi saya juga dengar cerita di solusinya lebih banyak. Dan beliau itu hidup rusaknya bukan main. Bahkan dia berani nyuruh orang untuk matiin orang pun dia berani. Saking jahatnya. Dan dia cinta uang. Dia hidup di Jakarta dalam dunia gemerlap. Orang ini adalah Chinese Medan. Hari ini jadi hamba Tuhan. Dan melayani Tuhan. Suatu hari dia mati dan dibawa ke neraka saudara. Dia bilang neraka tuh ada loh, jangan main-main. Dia mati dibawa ke neraka. Akhirnya Tuhan Yesus turun ke bawah tolong dia. Dan dia hidup sampai hari ini. Saya gak perlu terlalu bersaksi panjang lebar. Maksud saya begini, kalau ada roh Tuhan, orang mau jahatnya kayak apa, dia akan hidup dengan caranya Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, mau jahatnya, mau bengisnya kayak apapun, ketemu roh Tuhan, berubah. Nah kenapa kadang-kadang kita merindukan keluarga kita bertobat? Ininya harus kamu cari. Kamu gak bisa dapetin di gerejamu. Ya bisa. Kalau kamu hidup di dalam perbudakan Mesir, kamu hidup gak akan punya arah. Ciri orang hidup dalam perbudakan, sekalipun saya bilang, saya ini percaya Yesus, bukan soal hanya percaya. Kamu gak punya tujuan hidupmu sebagai orang Kristen, kamu tetap hidup akan namanya bisa jalur setan nantinya. Bisa kembali ke Mesir. Dalam apa? Perbudakan. Berapa banyak orang yang dulu bersemangat dengan Tuhan, melayani Tuhan, wah cinta Tuhan mula-mula, doanya luar biasa, puasa dan lain sebagainya. Bagaimana hari ini? Coba bayangkan dulu waktu saudara lagi cinta sama Tuhan, hebat-hebatnya. Bagaimana dengan keadaanmu hari ini? Apakah roh Tuhan yang dulu pernah hinggap dalam hidupmu masih berkuasa dan masih bergairah dengan kuat dalam hidupmu? Atau kamu kena masalah, jebret, mulai roboh, tawar hati, lagi menanti-nantikan Tuhan untuk namanya menjawab doamu, sehingga kamu melupakan destiny atau arah hidupmu itu mulai hilang. Karena saya percaya bahwa roh Tuhan itu hinggap dalam hidup kita, ada vision yang Tuhan kasih dan kamu harus jalanin. Dan berapa banyak ada roh Tuhan dimanapun dia bisa ada. Tapi pertanyaan saya, roh Tuhan ada gak di rumahmu? Ya jangan minta tolong saya, minta tolongnya ke Tuhan. Suamimu berubah karena roh Tuhan, bukan karena saya. Saya mau khotbahin bagus kayak apapun, gak ada roh Tuhan tetap gak bisa bertobat. Kamu yang punya peran menghadirkan roh Tuhan. Ya ini ada pertanyaan sebenarnya. Ya selamat malam juga. Kalau kamu nggak ada vision yang dari roh Tuhan, yang nggak ada tujuan kekristenanmu, cuma ya makan, hidup, ngurus anak, ngurus suami, suami ngurus istri, anak dan orang tua dan lain sebagainya, itu hidupmu nggak ada vision. Kamu kena masalah, gampang terintimidasi, depresi, tekanan kuat, membuat hidupmu, imanmu roboh dan iblis nggak perlu ngapa-ngapain.
Dengan sekali kena mata jebret aja, langsung roboh iman. Orang gak punya vision, hidupnya itu gampang ditekan, saudara. Kamu hadapin pergumulan akan capek, cirinya ya begitu. Pak, saya capek dengan masalah saya dan sebagainya. Itu ciri orang gak punya vision. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen kadang-kadang menghadapi masalah capek dan udah lelah. Dan gak sedikit yang memikirkan mengakhiri hidup. Saya berdoa saudara, melalui khotbah ini, saudara patahin tuh semua pikiran-pikiran kayak gitu. Dan kamu harus berbuat sesuatu yang tidak biasa yang kamu perbuat, kamu harus perbuat malam hari ini. Supaya kebiasaan atau yang mengalami namanya tekanan itu semua saudara harus buang. Karena di dalam Tuhan tidak ada namanya depresi, takutan, kekhawatiran, gak ada. 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan memberikan roh, kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin saudara. Roh Tuhan memberikan kita apa? Pemulihan. Roh Tuhan memberikan kita apa? Sebuah pertobatan, sebuah kasih, sebuah kelembutan dan kesabaran. Itu Tuhan. Tapi kalau kamu mengalami namanya saya lagi ngalamin sebuah ketakutan, apakah roh Tuhan ada dalam hidupmu? Di rumahmu? Kamu jangan bilang, Pak saya di gereja Pak, Tuhan hadir dengan kuat Pak dan sebagainya. Biasa aja itu mah bagi saya. Kenapa biasa Pak? Ya karena itu rumahnya Tuhan. Di rumahmu ada gak Tuhan? Nah, bagaimana kamu bisa menghadirkan Tuhan dalam rumahmu, bukan di gereja? Di gereja mah biasa aja bagi saya. Pak di ministry ini hebat Pak, urapannya luar biasa. Biasa. Tapi kalau kamu hadirkan Tuhan di dalam rumahmu, suamimu yang tukang selingkuh tiba-tiba bertobat. Itu baru hebat. Pembantumu yang dari agama sebelah tiba-tiba terima Yesus. Itu hebat menurut saya. Anakmu tiba-tiba jadi takut akan Tuhan, belajar hidup namanya berkenan di hadapan Tuhan. Itu baru gini. Kalau di gereja ada Tuhan, biasa itu rumahnya dia kok. Rumahmu ada gak? Nah bagaimana saudara bisa menghadirkan Tuhan? Menginginkan supaya keluargaku Tuhan, supaya biar mereka itu bisa beribadah di hadapanmu Tuhan. Harapanmu kan? Itu perlu dia loh. Gak bisa kamu ngoceh-ngoceh, marah-marahin, suruh-suruh dia. Kamu suruh dia minggu hari ini dia ke gereja, minggu depan belum tentu. Nah, seberapa kamu kuat nyuruh dia tiap minggu? Amin saudara. Ada amin saudara. Mau saudara menghadirkan roh Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam rumahmu sendiri. Itu gak bisa pakai hamba Tuhan. Bagaimana Pak caranya? Nanti tak omongin. Dan ini sudah takut main di hari Sabtu. Tapi saya kasih sedikit lebih panjang hari ini ketimbang hari Sabtu. Amin. Dan saya berdoa roh Tuhan yang kita rindukan hadirlah sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Itu harus kamu. Dan saya ulangin lagi di ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Merekanya huruf kecil M-nya. Merekanya itu kamu dan saya. Artinya kamu bisa menghadirkan berkat dalam hidup rumah tanggamu lewat roh Tuhan. Kamu yang bisa lakuin itu. Karena kita anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, anak-anak pewaris berkatnya Tuhan. Amin. Bukan anak pengangguran, bukan anak gembel mau makan aja susah dan sebagainya. Bukan, kita ini anak raja. Anak yang memberikan kita ini, Tuhan yang memberikan anak-anaknya punya iman. Dan lembah sekalipun yang kita lewati bisa dibalikan keadaannya oleh roh Tuhan. Jangan terburu-buru dulu. Pak saya pengen anak saya begini, suami saya begini, istri saya begini. Tunggu dulu. Ini sumbernya bukan masalah kamu punya masalah keluargamu ABCD, bukan. Sumber utamanya karena roh Tuhan gak ada di rumahmu. Ini yang paling bermasalah menurut saya. Saya bisa bertobat bukan karena diinjilin orang. Alkitabnya pernah saya lempar kok. Ini jangan ditiru ya. Ini dulu waktu saya belum tobat. Saya lempar. Saya gak butuh Tuhan, dia bilang. Saya butuh uang. Apa yang membuat saya bertobat? Ini kerja masuk dalam hidup saya, ngajarin saya, tembus sampai ke hati saya yang paling keras, yang paling kokoh, yang tembok yang rasanya saya bangun. Lo nggak mungkin bisa tembus di hati gue ini, tembus sama roh Tuhan, jebret.
tepar saya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan malam hari ini, hari esok, dan hari-hari yang aku lewati melayani Engkau. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Dan saya percaya ini masih bekerja, bukan tidak bekerja. Kamu jangan hidup di Mesir. Kamu jangan hidup di lembah baka. Kalau kamu punya pergumulan, itu lembah baka. Dan kamu harus lewatin itu. Dengan bagaimana kamu hadirkan mata airnya Tuhan. Kamu harus hadirkan itu. Karena Tuhan kalau hadir, tidak ada tempat yang tidak bisa yang Tuhan namanya ubah. Ya, kamu tahu Gunung Sinai, Gunung Sion, itu tempat namanya padang belantara sebenarnya. Saya sendiri gak pernah ke Israel. Tapi kalau Tuhan izinkan saya diberkati ke Israel, saya mau. Saya belum pernah ke Israel. Tapi saya pernah dengar beberapa hamba-hamba Tuhan yang pernah ke Israel, teman-temanku yang pernah ke Israel. Lu tahu Gunung Sinai itu padang belantara, tidak ada tumbuhan, tapi Tuhan hadir di situ. Gunungnya bisa berumput. Artinya yang saya mau beritahu bagi saudara, janji Tuhan itu bukan hal yang sulit kalau saudara melakukannya dengan tepat, dengan benar. Ya, lembah baka sekalipun yang gak bermata air, yang airnya mungkin kelihatannya seret, ya ekonomimu seret dan sebagainya, Tuhan bisa hadirkan berkat yang dahsyat. Tapi tunggu dulu, jangan kita terlena dengan berkat. Caranya kamu harus ngerti. Caranya kamu harus ngerti. Ya, orang Israel hidup di Mesir hanya diperas tenaganya. Berapa banyak kita nih terfokus dengan masalah, akhirnya energimu tuh habis. Tadi seperti saya di awal saya bilang, kita jadi capek, lelah, dan tidak sedikit yang akhirnya stres dan mau mengakhiri. Stres itu jalannya setan. Untuk supaya apa? Kamu itu bisa dengar suara setan. Kenapa? Kalau orang udah stres setan itu kamu kan gampang dengar. Kemarin adik saya, adik kandung saya sendiri ngomong. Saya pernah masuk rumah sakit, dia bilang, "Ditu, ya kena DBD atau apalah saya nggak tahu." Bukan kemarin. Kemarin saya ketemunya, tapi kejadian dia di rumah sakit itu udah berapa tahun yang lalu. Ya, dia baru cerita kemarin sama saya. Kemarin saya ada pertemuan keluarga. Dia lagi di infus. Dia bilang di ruangan VIP, dia bilang dia dengar suara setan. Dia yang dengar bukan adik saya, bukan anak, bukan orang di luar Kristen, saudara. Ini orang percaya. Dia bilang, udah lu tarik infusnya, ngapain lu tusuk infus? Udah selesaikan hidupmu. Dia dengar begitu. Dan herannya adik saya sempat ambil infusnya pengen ditarik. Berapa banyak kita kalau dengar orang di rumah sakit yang sempat kayak infus ditarik semua segala macam. Pernah ya dengar kesaksian kayak gitu ya. Bukan mereka itu kayak orang apa ya, mohon maaf ya, tanda kutip ya, bukan mereka itu kayak orang yang nggak benar atau orang-orang bodoh dan sebagainya. Mereka itu dengar suara setan sehingga ditarik semua. Di situ ada roh maut. Ya ini kan ya sekarang lagi di TikTok nih ada yang tulis, "Shalom, bagaimana Pak Pendeta?" Ya sekarang keuangan sangat seret. Ya ini saya sematin ya komentar. Jualan sepi, keluarga pada sakit, kadang ingin menyerah. Oke. Dengerin dulu khotbahnya, lakuin nanti di rumah. Semua yang kamu khawatirin ini Tuhan bisa balikin. Ya kita bukan hanya sekedar janji. Saya udah ngelakuin ini berkali-kali dan berhasil. Bagaimana caranya ya? Dengerin firmannya dulu sampai selesai Kak ya. Jadi nanti setelah selesai lakuin di rumah. Dan ini yang bisa lakuin itu kamu ya. Tadi saya bilang, apabila melintasi lembah baka, itu lembah bakamu tuh. Lembah yang sulit kamu bernafas. Udah sesek nih. Keuangan gue udah seret. Ini orang pada sakit, haleluya dan lain sebagainya. Itu lembah baka. Nah mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang paling sulit. Di mana? Di rumahmu. Yang lagi sulit itu bisa Tuhan munculin mata air. Di tempat usahamu yang seret itu Tuhan bisa munculin apa? Mata air. Itu janjinya dia. Bagaimana saudara mau menghadirkannya? Nah, dengerin khotbahnya sampai selesai. Nah, jangan kamu hidup dalam perbudakan. Saya harus perlu cari hamba Tuhan. Gak perlu kamu cari hamba Tuhan. Cari Tuhan. Loh kenapa? Nanti tak jelaskan semuanya. Itu adalah hal yang kamu harus namanya punya vision. Kalau kamu gak punya vision, kekristenanmu hanya masalah usaha, masalah kamu sehat, keluargamu sehat, keuanganmu oke, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Artinya hidupmu itu bisa dalam perbudakan Mesir juga.
Karena apa? Tuhan hadir di dalam namanya kehidupan kita, bukan hanya untuk menikmati semua apa yang kamu bisa nikmati. Enggak, kamu juga harus bisa jadi blessing bagi orang lain. Kamu harus bisa namanya mengikuti pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kamu harus bisa mengikuti arahan visionnya Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk itu. Kita dipanggil untuk namanya serahkan sekerja dengan Allah kita. Dan itu kehormatan buat kita. Harusnya. Berapa banyak orang tidak punya vision ini. Mau nolong orang aja banyak mikir. Berapa banyak orang perpuluhannya berantem, ribut dan lain sebagainya. Mempertanyakan, ini nggak begini. Saya bilang, bahkan ada orang tanya, Pak, perpuluhan tuh begini. Saya bilang, kalau lu cinta Tuhan, uang tuh bukan masalah. Saya bilang, saya ini cinta Tuhan, uang bukan masalah. Saya pernah perpuluhan tuh semuanya tak kasih. Saya pernah dapat uang 1 bulan 2.700.000, saudara. Mungkin bagi kamu kecil. Semuanya tak kasih ke Tuhan. Cinta Tuhan tuh begitu. Coba kamu lagi pacaran, uangmu mempet, kalau pacarmu lagi kamu cinta-cintaan dan sayang, dia mau ini tetap kamu pasti beliin. Walaupun kamu sengsara, walaupun kamu mungkin harus berkorban banyak hal. Betul. Tapi berapa banyak orang Kristen masalah duitnya berantem. Mau memberi aja ribut. Nanti begini. Terus sebenarnya ngasih ke Tuhan apa ke manusia sih? Saya sampai hari ini tetap jalanin. Namanya persembahan, perpuluhan, namanya nabur, namanya semua pikiran saya dan lain sebagainya. Tak kasih ke Tuhan semuanya. Dan saya gak pernah mau ributin itu. Kenapa? Cinta Tuhan tuh gak hitung-hitungan. Nah nanti hari Minggu saya puasa Ester. Saya belikan perpuluhan waktu saya buat Tuhan. Perpuluhan tuh gak harus uang. Tapi kalau misalnya kamu dapat penghasilan ya perpuluhan. Kalau saya tak tahatin. Nah, vision di sini yang saudara harus buka. Kalau saya Tuhan dipulihkan, saya ingin Tuhan jadi namanya kepanjangan tanganmu. Kalau saya dipulihkan Tuhan, saya mau pakai mulut saya mau nyampein firman-Mu. Kalau saya dipulihkan Tuhan, pakai tanganku Tuhan untuk tolong banyak orang. Bahkan di gerejamu dan sebagainya. Atau rumah sakit, saya tumpang tangan Tuhan bagi orang-orang sakit. Nah, visionmu apa? Nah kayak saya bilang, kamu jangan merasa Tuhan tuh luar biasa Pak. Di gereja ini manifestasinya luar biasa. Bahkan orang sampai mental, sampai pingsan dan sebagainya. Biasa tuh mah. Kalau itu terjadi di dalam rumahmu, lebih hebat menurut saya. Masalahnya di rumahmu, ada gak roh Tuhan? Hadirkan roh Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kamu jangan berpikir bahwa lembah baka ini tidak bisa dilewati. Bisa ya. Bahkan hujan pada awal musim dan menyelubunginya dengan berkat. Dan saya berdoa supaya berkat Tuhan itu dahsyat dalam hidupmu. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa wah hidup saya ini kayaknya akan berakhir dengan tragis. No. Akan saat kamu menghadirkan roh Tuhan dalam hidupmu. Roh Tuhan sanggup membalikan keadaan. Yairus punya anak dan dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan tolongi anak. Dia adalah ya kalau zaman sekarang kayak penatua lah. Pemimpin rohani. Dia orang pintar, bukan orang bodoh. Pintar. Zaman dulu orang kalau udah pemimpin rohani, pemimpin ibadat, itu hafal firman, saudara. Hafal firman. Tapi waktu anaknya sakit dan mati, apa yang kita bisa? Mau pintar kamu kayak apapun, tetap bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan herannya Yairus tersungkur di depan Yesus. Dengan semua kepintarannya dia ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan anak Yairus akhirnya mati. Dan Yesus bangkit. Sekalipun kelihatannya mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Sekalipun kelihatannya udah mustahil untuk dirubah, Tuhan sanggup menghidupkan apa yang gak sanggup bagi hidup. Amin, saudara. Yairus gak sanggup. Dia boleh hafal firman. Dia boleh pinter pemimpin ibadah. Dia boleh pinter namanya dalam hal A, B, C, D. Dia boleh pemimpin. Maksudnya dia boleh pinter namanya memimpin rohani orang-orang yang ingin ikut namanya Tuhan. Tapi waktu ada satu sisi yang dimana kita gak bisa pakai kepintaran kita lagi. Kamu harus taklukkan di bawah kaki Yesus. Ya. Nah kalau saudara pengen namanya keluar dari masalah situasi yang kayak begini, nah buka di dalam Amsal 15 ayat 29. Ya ini satu ayat dulu.
Nanti kita kembali ke dalam Mazmur ini. Amsal 15. Buka di sini aja. Amsal 15 ayat yang ke-29. Amin ya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Dengerin ya, saya bukan lagi menghakimi saudara. Saya ini hamba Tuhan, gak suka ngomong yang apa, ngibul-ngibulin jemaat tuh saya gak suka. Saya kalau ngelihat kamu malas berdoa, tak tegur, tak marahin. Kalau kamu malas baca Alkitab, saya tahu, tak omelin. Nggak saya bilang, oh ya terusin aja kayak gitu. Enggak. Oh pasti kamu diberkati. Enggak, hidupmu bisa apes nanti. Kamu jangan pikir bahwa saya itu tipe orang yang apa, mengasihani orang-orang yang hidupnya justru jauh daripada itu. Enggak. Ketawa sama saya, tak omelin. Ada rohani saya tuh tak omelin. Di akhir zaman itu perlu kayak gini. Kamu mau namanya dihibur, dan cari gembala yang lain. Di saya mah tak tagorin. Ya, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada apa? Orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Dengerin orang Kristen. Saya ulangin ya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Tadi saya bilang di lembah baka kamu bisa keluarin mata air. No, bagaimana caranya? Roh Tuhan. Pakai lewat apa? Doa. Tuhan itu jauh dari orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Kenapa banyak orang Kristen pengennya didoain? Itu yang saya heran. Karena orang fasik itu tidak didengar doanya. Bahkan Tuhan bilang di sini dalam Amsal 15 ayat 9, Tuhan itu jauh. Jadi doamu orang fasik nggak akan didengar. Orang fasik itu apa sih? Kamu jangan pikir orang fasik itu bukan orang Kristen, orang yang tidak kenal Yesus atau tidak terima Yesus. Orang fasik itu orang yang kenal Tuhan, bisa jadi dia sudah dibaptis juga. Pengertian orang fasik adalah dia tahu firman, tidak melakukan firman. Dia ngerti firman, tidak lakukan firman. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Pak tolong doakan Pak suami saya, istri saya. Saya gak masalah itu semua. Kamu doa gak masalahnya. Tetapi doa orang benar didengarnya. Saya mau tanya sama saudara nih. Yakin gak doa lu tuh dijawab sama Tuhan? Yakin gak doamu tuh didengar Tuhan? Kenapa harus pakai hamba Tuhan? Kenapa kamu harus cari A, B, C, D? Ini pertanyaan saya buat kamu. Yakin gak doamu itu didengar Tuhan? Apa kamu berpikir bahwa Tuhan itu jauh? Sampai-sampai kita berasa bahwa Tuhan tuh gak dengar doa gue. Firman-Nya bilang, tetapi doa orang benar didengarnya. Kalau kamu hidup namanya menghidupi kebenaran Tuhan, firman-Nya, doamu tuh didengar. Tapi kalau kamu masih pengen cari, Pak tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, sesekali boleh. Berapa banyak orang di room saya tiap hari doain, suruh saya doain yang sama. Dan saya terlalu yakin orang kayak gini gak berdoa. Kalau kamu berpikir karena doa Bapak dijawab Pak, kamu merasa saya benar, kamu berarti orang fasik dong. Sampai merasa gue benar didengar Tuhan, kamu gak didengar, berarti karena apa? Tuhan jauh daripada orang fasik. Kamu orang fasik apa orang benar? Ayo, saya berdoa supaya saudara tuh ngerti kenapa kadang-kadang kita mengalami kesulitan ekonomi. Kuasa Tuhan kok gak bisa mengalir? Kenapa keluargaku gak bertobat-tobat? Jadilah orang benar, maka doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Saya gak pernah bangga disuruh orang tuh doain Pak, gini gak pernah bangga saya. Sekali doain, 2 kali doain, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan ada berapa banyak orang, Pak tolong doakan Pak, kakek saya, nenek saya, semua saya. Lalu gue doa, lu ngapain? Saya bilang. Orang fasik gak suka doa soalnya. Orang fasik gak suka menghadirkan roh Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Makanya di awal saya bilang,
Adakah roh Tuhan di rumahmu? Adakah roh Tuhan berkuasa atas hidup? Adakah roh Tuhan memimpin hidup? Kalau roh Tuhan memimpin, yang rusak, benang kusut kayak apapun, dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan tuh gak betah melihat rumah tangga hancur, berantakan. Karena roh Tuhan memberikan namanya sebuah damai. Dan damai itu tidak bisa diberikan oleh dunia lewat roh Tuhan. Yohanes 14 ayat yang 27. Rohku kuberikan damai sejahtera, dan damai sejahteraku tidak sama seperti orang dunia memberikan. Kamu yang hidup dalam kepanasan hatimu, Tuhan akan berikan ketenangan. Kamu hidup dalam kekhawatiran, ada roh Tuhan, ada kekuatan. Itu 2 Timotius 1 ayat 7. Di dalam roh Tuhan, 2 Korintus 3 ayat yang 17 dan 18, memberikan kemuliaan turun dalam hidup. Kalau kamu hidup penuh dengan masalah, makanya pertanyaan saya simpel. Roh Tuhan adakah dalam rumahmu? Shalom. Karena roh Tuhan membereskan apa yang tidak bisa kamu bereskan. Kalau kamu berpikir, Pak, ibadah di sini, Pak, roh Tuhannya dahsyat, Pak, dan sebagainya, itu di rumah Tuhan. Rumahmu maksud saya. Di kediamanmu, tempat tinggalmu, tempat di mana kamu mandi, tempat di mana kamu ketemu suami, ketemu anak, ketemu keluargamu, tempat di mana kamu hinggap, beristirahat. Adakah roh Tuhan di sana? Makanya ada orang Kristen, Pak, di gereja ini, saya bilang biasa aja. Itu rumahnya dia, biasa itu mah. Rumahmu harus penuh dengan kuasa Tuhan. Rumahmu harus dipimpin roh Tuhan. Rumahmu harus dipenuhi roh Tuhan. Ya, jadi jangan bilang, Pak, saya pengen, Pak, didoain. Silakan, saya bukan larang, saudara. Nanti boleh, bukan gak boleh. Tapi kebiasaan kita kalau terus menerus seperti itu, kamu seperti orang fasik yang merasa jauh dari Tuhan. Ya, Amsal 15 ayat 9. Bukalah di rumahmu. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, gak pernah mendekat. Buka lagi Ayub 36 ayat 13. Berapa banyak orang, nah kalau saya tanya, kamu siapa nih yang masih menyimpan kemarahan dan kepahitan? Masih menyimpan namanya kekecewaan dan lain sebagainya. Ayo, adakah yang masih merasa seperti itu dan gak bisa mengampuni dan membereskan hatimu? Ini satu diantaranya dari banyaknya perilaku orang fasik. Ayub 36 ayat 13. Orang-orang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Yang ngomong firman loh, bukan saya. Yang ngomong firman. Mau komplain aja sama Alkitab, jangan sama saya. Yang ciptain Alkitab itu Tuhan. Orang-orang fasik hatinya menyimpan apa? Kemarahan. Kalau kamu punya kemarahan, fasik hidupmu. Doamu gimana mau didengar? Kamu berpikir Tuhan tuh dekat. Kalau kelakuanmu fasik, Tuhan gak bisa dekat. Jauh. Firmannya ngomong juga, Amsal 15 ayat 29. Tuhan tuh jauh daripada orang fasik, bukan dekat. Jadi jangan berpikir Tuhan tuh dekat, Pak, dan lain sebagainya. Enggak. Kalau kelakuan lo fasik, jauh deh. Matius 7 ayat 23. Sesungguhnya aku tidak mengenal. Mengenal apa? Perbuatannya. Perbuatanmu itu dilihat Tuhan. Dikenal apa gak dikenal, tergantung perbuatan. Makanya saya berdoa, saudara, hiduplah kebenaran Tuhan di dalam rumahmu. Dan saya percaya roh Tuhan akan hadir dengan kuat manifestasi dalam hidup. Maka semua yang kamu tidak bisa taklukkan, biar roh Tuhan yang taklukkan buat kamu. Amin. Amin, saudara. Karena saya percaya di dalam Tuhan kita hidup dalam kemerdekaan, kemenangan, kuasa Tuhan. Kita hidup dalam namanya kemuliaan demi kemuliaan, glory to glory. Amin, saudara ya. Dan saya percaya bahwa Allah kita ini Allah yang dahsyat. Oke, ini tadi saya baru masuk sebuah namanya
Clue-cluenya aja. Ya, jadi jangan saudara berpikir, Pak, urapan di gereja ini bagus Pak dan sebagainya. Enggak. Urapan itu bisa ngerubah hatimu betul, tapi nggak buat hidupmu dewasa. Yang membuat hidupmu dewasa itu kamu akan berjalan sama Roh Tuhan. Nah, yang pertama, kamu harus hadirkan dulu. Nggak bisa kamu berjalan sama Roh Tuhan kalau kamu nggak menghadirkan itu dalam rumahmu dulu. Makanya berapa banyak orang, saya pengen pelayanan, bingung saya pelayanannya apa. Gimana mau pelayanan? Roh Tuhan itu nggak ada. Kalau Roh Tuhan ada, dia akan bukain semua dalam hidupmu. Nah, makanya yang pertama kamu harus hadirkan dulu. Nah, kenapa banyak orang nggak punya vision? Roh Tuhannya nggak ada. Loh, tahu dari mana Pak? Ya nanti kita ngomongin firmannya. Saya pernah Pak ketemu Yesus Pak. Berapa banyak orang ketemu Yesus juga murtad. Kembali lagi ke Indonesia. Pernah ada dukun terkenal di Indonesia, saya lupa namanya. Di alam roh dia ketemu Yesus. Waktu anaknya diculik, seorang dukun terkenal. Lebih terkenal daripada Daud Tony. Hari ini kembali ke manusia lamanya. Hari ini kembali ke agama sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya, Pak, saya perlu didoakan dan lain sebagainya, percayalah, kamu harus berdoa, bukan didoakan, supaya keluargamu pulih dan punya bermata air. Ya, di dalam Mazmur 84, kembali dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Yesus, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji engkau. Berbahagialah orang apa? Yang diam di rumahmu. Rumahnya Tuhan di mana? Sini coy. Bro, sis. Sini penuh Roh Tuhan, hidupmu pasti bahagia. Pak, saya lagi hari ini kesesakan. Inimu nggak pernah diisi. Kehadiran Roh Tuhan tuh di sini. Ya, gereja, bukan rumahmu tuh di gereja, bukan. Sini, rumah kudusnya Tuhan, rumah utamanya. Cirinya kamu akan bahagia, yang terus memuji-muji Engkau. Jadi kalau kita menghadirkan Roh Tuhan, cirinya kita terus memuji Tuhan. Ya, ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Yesus, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu namanya kamu berkunjung. Saya mau berziarah ke kuburan, ngapain? Berkunjung namanya. Kamu harus berkunjung. Terkhusus di rumahmu sendiri. Hadirkan Tuhan. Amin. Ya. Kamu jangan berpikir bahwa kuasa Tuhan itu membuat kamu dewasa. Enggak. Kuasa Tuhan itu cuma pembalikan keadaan. Yang membuat hidupmu itu, ya, yang gak ada jadi ada. Yang gak bisa jadi bisa. Yang sulit Tuhan mudahkan. Yang sakit sembuh. Itu kuasa Tuhan. Buat kamu dewasa gak? Enggak sama sekali. Kenapa pemahaman kayak gini kamu harus tahu? Karena banyak orang berpikir mujizat membuat hidupmu melekat sama Tuhan. Enggak. Dengerin orang Kristen, mujizat gak buat hidupmu dekat sama Tuhan. Saya udah sering kali ngomong, orang Israel ngelihat laut terbelah. Kamu belum pernah lihat, mereka udah lihat. Orang Israel ngelihat 10 tulah di Mesir dengan mata telanjang. Sungai jadi air, lalat pikat, nyamuk, badai lah, apalah segala macem. Dia lihat, dibedakan. Di Goshen tidak terjadi apa-apa, di Mesir kena tulah semua. Lihat mujizat nggak? Lihat. Dewasa nggak? Enggak. Buktinya di padang gurun pada murtad semua. Hampir semuanya murtad. Dewasa nggak mereka? Tidak dewasa. Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa apa? Kenapa mereka itu tidak bisa dewasa? Walaupun lihat mujizat. Kamu jangan berpikir dengan kamu menanti-nantikan Tuhan, hidupmu bisa melekat sama Tuhan. No. Itu cara pikir yang sangat salah. Saya berpikir waktu saya sembuh dari sakit, saya pun mau kabur dari Tuhan. Waktu saya bilang, Tuhan kalau Engkau sembuhkan aku ingin melayani Engkau. Sesungguhnya saya mau ngomong jujur sama saudara, saya pun mau ninggalin Tuhan walaupun saya sudah sembuh.
Saya mau ninggalin Tuhan tuh berkali-kali, bukan saya 2 kali. Berkali-kali. Lihat mujizat nggak? Banyak. Akan lebih banyak daripada kamu. Saya ngeliat ribuan kali mujizat. Buat saya dewasa nggak? Enggak. Saya kena masalah, khawatir. Kena masalah, marah. Kena masalah, tanya Tuhan, kok begini Tuhan? Mempertanyakan Tuhan. Berapa banyak kita kayak gitu? Kamu jangan berpikir, kok saya gak kayak begitu. Belum tentu, malah bisa lebih parah daripada saya. Saya bisa berubah seperti sekarang ini karena roh Tuhan ngajak saya jalan. Murid-murid Yesus gak ada yang bertahan tuh. Waktu Yesus disalib, kabur semuanya. Berapa banyak dia lihat mujizat. Bahkan orang mati dibangkitkan. Petrus jalan di atas air. Pohon dikutuk, mati langsung. Dia lihat semuanya. Orang sakit, orang pelepasan, banyak dilihat sama murid-murid Yesus. Buat nggak murid-murid Yesus itu bertahan dan setia sama Tuhan? Enggak. Kalau ditanya kurang bersyukur dan kurang setia belum? Nah, kamu coba ngalamin masalah kayak saya. Itu dulu saya cerita, bukan sekarang. Saya ini diproses Tuhan sampai akhirnya dewasa. Sekarang kena masalah, terserah Tuhan. Mati pun ayo Tuhan, tak jalanin. Saya berkali-kali mau mati. Saya waktu mau mati saya gak minta kesembuhan. Pulang ya pulang Tuhan. Jangan ngomongin masalah, mati pun tak jalanin hari ini. Bukan kurang bersyukur hari ini. Itu dulu. Kenapa bisa berani mati sekarang buat Tuhan? Karena jalan sama roh Tuhan. Dan ini gak bisa muncul karena mujizat, bukan. Kadang-kadang kita harus diproses dengan masalah, ditekan dengan kuat. Ya. Kamu tahu spon? Spon itu kadang kalau kamu cuci piring, spon itu ada isi air. Walaupun kamu gini-giniin, mungkin airnya lama-lama keluar tipis, habis. Tapi kalau waktu ditekan, zeret, ya, airnya keluar banyak. Itu yang Tuhan lakuin sama saya. Pres saya, sampai pasrah. Namanya hidup saya dibawa uang, dibawa kabur lah. Namanya nggak dibayar utang lah, udah kenyang. Saya pasrahin semua utang-utang saya. Saya nggak hidup karena uang lagi. Biarlah saya hidup karena firman. Ya bukan berarti nggak perlu uang, tapi firman menghidupkan saya. Tanpa uang pun bisa hidup kok sebenarnya. Elia hidup tanpa uang. Burung gagak dikirim. Dalam Tuhan semua yang mustahil Tuhan berikan bagi orang percaya. Amin saudara. Dan saya percaya. Nah, ini yang saya mau kasih pengajaran buat saudara. Saudara jangan berpikir bahwa mujizat itu jadi sebuah ukuran hidupmu berjalan sama Tuhan. Bukan. Kamu harus berjalan dengan roh Tuhan sambil lihat visionnya Tuhan dan jalannya itu. Maka hidupmu kelak akan dewasa. Saya ulangin, murid-murid Yesus hidupnya itu bisa setia dan taat sampai mengakhiri hidupnya dengan baik saat dia tidak punya roh Tuhan. Saudara bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. Sebentar saya minum dulu. Kisah Para Rasul 2, saya ngomong kelibet-libet. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ini udah saya khotbahin di Sabtu sebenarnya, tapi tadi di awal Tuhan suruh saya tapi buka di Mazmur dulu. Mazmur tadi kita bahas, Mazmur 84. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dengar baik ya, orang percaya kumpulnya sama orang percaya. Pak, saya jarang berkumpul sama orang percaya. Hidupmu tidak percaya Tuhan. Percaya Tuhan itu bukan di mulut saudara. Saya percaya Yesus. Matius 7 ayat 21. Orang percaya itu ngelakuin kehendak Tuhan. Ya, Matius 14 ayat 12. Orang percaya itu ngelakuin perintah Tuhan. Kalau perintahnya aja kamu gak tahu, gimana menjalaninya? Kayo.
Karena banyak orang Kristen yang perintahnya aja pada nggak tahu. Terus bilang percaya sama Tuhan. Mohon maaf. Munafik tuh yang kayak begitu. Ya ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka apa? Duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Semoga saya cepat bangkit. Pasti bangkit, Bu. Masalahnya kalau kamu jalanin ini yang saya khotbahin, kamu praktekin di rumahmu, bukan hanya bangkit, bahkan kelimpahan hidupmu. Bukan hanya bangkit, hal-hal yang kamu gak pikirin Tuhan akan balikin. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu itu yang di luar nalar manusia semua, supaya kamu bisa mengagungkan nama Dia. Dia ini dahsyat. Kita minta 1, Dia kasih 10. Kamu minta 10, Dia kasih 100. Karena Tuhan bukan Allah yang pelit. Dia Allah yang melakukan jauh apa yang kamu mikirkan. Di dalam Efesus 3 ayat 20. Dari doamu Tuhan akan lampaui semuanya. Supaya kamu akan bisa bilang, Dia memang Allah yang besar. Kamu harus ngalamin itu di rumahmu, bukan di gereja. Di gereja kamu dengerin kesaksian ABCD. Di rumahmu kamu denger apa? Dengar masalah, Pak, dan sebagainya. Nggak selesai-selesai, Pak. Dengan roh Tuhan dipenuhi Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid Yesus, membuat murid-murid Yesus bisa setia dan mengakhiri destininya sampai selesai, sampai mati. Berapa banyak kita mau mati aja takut. Kenapa harus punya roh Tuhan sih dalam hidup? Penting menurut saya. Ini ngajarin kita buat lihat mujizat, buat lihat pemulihan, buat lihat apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Roh Kudus yang akan lakukan itu buat kamu dalam nama Yesus. Sejak Roh Kudus turun dalam kehidupan Petrus dan kawan-kawan, dia hidup. Kenapa sih orang meninggalkan Yesus? Murid-murid Yesus juga ninggalin Yesus kok. Murid-murid Yesus sendiri juga ninggalin Tuhan. Ini yang mau saya sampaikan, karena dia gak punya Roh Kudus dan gak pernah namanya hidup dipenuhi dengan Roh Tuhan. Sehingga waktu lihat Yesus bawa disalib dan sebagainya, takut bawaannya. Berapa banyak kita ngalamin ketakutan karena Roh Tuhan gak hinggap dalam hidup kita. Ciri orang gak punya Roh Tuhan, gampang takut. Pak, itu mah saya dari kecil, Pak. Apalagi dari kecil kamu bangga dengan semua itu. Di dalam Tuhan pembalikan keadaan. Di dalam Tuhan Dia akan berkuasa. Kalau kamu masih mengalami ketakutan, artinya kamu gak ada Roh Tuhan. Kamu yang berkuasa atas hidupmu sendiri. Sehingga apa? Ketakutan terus menguasai hidupmu. Saya juga orang penakut, orang khawatir. Saya juga orang pengkhianat. Pengkhianat dari mana? Tadi saya sebutin. Saya sembuh dari kesakitan saya juga tetap pengen cari duit, nggak mau melayani Tuhan pada awalnya. Akhirnya saya melayani Tuhan. Saya ini orang keras, saudara. Saya orang kepala batu. Saya ini orang sombong. Tapi waktu Roh Tuhan ngajarin saya, Dia ngajarin dengan kelembutan. Kamu jangan tinggalkan. Nanti kamu lebih parah. Sakitmu yang hari ini bisa lebih parah. Bukan karena Tuhan, karena kelakuan saya. Saya ini bukan tipe orang yang bisa diperintah, saudara. Disuruh-suruh. Wah, saya ini orang keras kepala. Karena masa kecil saya itu penuh kepahitan. Penuh kecewa dengan kehidupan. Saya merasa jalan hidup saya itu menurut apa pandangan saya, bukan pandangan orang lain. Saat Roh Tuhan ngasih kelembutan, saya diajar tuh dengan kasih, bukan dengan perintah. Saya dosa, Tuhan tuh ngampunin. Sehingga saya bertobat. Tuhan, saya minta maaf. Kau tuh begitu baik. Tapi saya gak tahu diri. Saya mau kembali. Saya mau ikutin jalan sampai hari.
Saya pernah doa nggak dijawab. Saya pernah rasanya kayak ditinggalin Tuhan selama 1 tahun penuh. Doa nggak dijawab-jawab. Marah nggak saya? Marah. Dalam kekanak-kanakan saya. Kenapa Pak? Bapak ngomong ini nggak malu? Nggak perlu malu. Ini proses hidup. Saya juga paling nggak suka dengan hamba Tuhan khotbah ngomongnya yang bagus-bagusnya aja. Ceritain dong masa prosesnya. Sengsaranya kayak apa, biar teman-teman juga bisa belajar. Oh, orang kok bisa ngalamin begini, ternyata begini juga ya. Bukan ngomongin kemuliaan Tuhan aja, harus ngomongin prosesnya. Coba kalau saudara lagi sukses, nah saya mau tanya, kalau teman-teman pernah nggak? Nah, di sini ada nggak yang sukses, yang dari terpuruk tiba-tiba udah sekarang lebih baik lah daripada mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Pasti nanti ada teman-teman yang ngomong begini, lu enak ya sekarang ya. Pernah ngalamin begitu? Lu ngomong enak, lu gak lihat gue sengsara bagaimana gue ngelewatin semua masa lalu itu sampai gue bisa di titik ini. Betul apa betul? Saya sering gitu. Lu enak ya sekarang ya. Dia bilang lu ngomong enak. Lu gak lihat gue waktu disambar petir sama Tuhan. Lu ngomong enak, gue dibuang. Dia bilang. Lu ngomongin enak, gue ini dikucilin orang. Dia bilang. Lo ngomong enak, hari ini gue bisa ngomongin firman dan lain sebagainya, bisa doain orang dan bla 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 bla. Lo nggak lihat berapa gue harus bangun jam 2 pagi nyembah Tuhan 2 jam berdarah-darah gue ikut Tuhan. Lo ngomong enak apaan? Ya harus puji Tuhan karena Roh Kudus turun saat mereka berkumpul ngapain? Nyembah Tuhan. Kamu nyembah nggak di rumah? Saya di gereja Pak, saya ngerasain Tuhan hebat. Bukan Tuhan hebat di rumahnya, di rumahmu harus lebih hebat. Makanya kamu jangan bangga di gereja Pak, manifestasinya hebat dan lain sebagainya, hadiratnya luar biasa. Nggak usah, itu mah biasa, bukan luar biasa. Karena itu di rumahnya Tuhan, di rumahmu, di rumahmu. Hadirkan serupa, bahkan lebih dahsyat lagi daripada yang di gereja. Atau di persekutuan, ministry, di hotel, di gedung ini, gedung itu dan sebagainya. Enggak, di rumahmu. Di rumah ini, di mana saya khotbah hari ini, Yesus pernah hadir 3 kali. 3 kali atau 2 kali, saya lupa ingat. Pernah datang 2-3. Kemarin saya sharing, saya pernah datang ke suatu tempat di taman, bukan di gereja, di tempat persekutuan doa, bukan persekutuan doa sih, tempat doa lah lebih tepat. Tapi saya di luar, saya nggak masuk gedung, di luar. Orang-orang pada masuk di ruangan nyembah di sana. Saya di luar. Di situ ada taman, ada pondok-pondok. Saya pilih di pondok. Saya menyembah berdua sama istri saya. Saya main gitar, sembah Tuhan. Waktu saya nyembah Tuhan, saudara tahu, saya mencium sesuatu yang wangi, tidak pernah saya cium sampai hari ini. Saya cium bebauan itu yang aneh, tapi wangi. Saya ini bukan tipe orang bisa cium wangi-wangian, pusing kepala saya langsung. Tapi saya bilang ini harum luar biasa. Saya cium wangi sekali. Tapi ini bukan bunga, saya bilang. Kalau bunga tuh saya tahu mawar kayak apa, melati kayak apa. Karena saya waktu di dalam dunia gelap, melati itu sering saya pakai. Saya tahu persis cium melati itu kayak apa. Karena saya sering bawa persembahan ke setan tuh bawa melati. Saya sebelum terima Yesus itu kerjaan saya ngasih makan setan, saudara. Waktu saya nyembah, istri saya cium. Lu nyium gak sesuatu? Saya bilang itu. Ini baunya harum, saya bilang. Dan saya nggak tahu itu apa. Sampai hari ini saya nggak pernah cium lagi. Di situ cuma ada rumput. Dan gak ada satupun batang bunga mawar lah apa, gak ada. Mawar juga gak begini baunya. Karena saya tahu persis bau mawar tuh kayak gimana. Karena dulu waktu bos saya punya anak, pacaran dikasih satu buket 36 apa namanya, mawar. Itu taruhnya di belakang saya. Berhari-hari saya ciumin mawar. Sampai kepala saya pusing. Karena saya gak suka bau bunga tuh, saya gak suka. Parfum yang mendok aja saya langsung pusing.
Tapi ini saya ciumnya baunya nikmatnya luar biasa. Nah kemarin saya lagi kancol nih. Saya cerita dengan satu hamba Tuhan. Saya bilang, saya bilang begitu. Lu pernah cium gak Yesus tuh baunya bagaimana? Karena dia punya penyembahannya itu lebih daripada saya. Pernah dia bilang. Langsung sebelum dia ngomong, saya ngomong duluan. Baunya kayak gini-gini gak sih? Saya bilang, ada kayak harum gitu. Tapi ini bukan bunga, saya bilang begitu. Betul, itu dia sih. Saudara tahu, orang masuk gedung, saya di luar. Yesus hadirnya di luar, bukan di dalam. Saya cium itu berjam-jam. Wanginya semerbak. Selesai penyembahan, doa, bla 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 bla. Kurang lebih 3 jam saya di situ di pondok itu. Selesai, hilang baunya. Dan saya sempat nunggu. Saya sempat cium-ciumin bunga-bunganya, nggak ada bau gitu. Nggak ada. Saya sempat foto-foto, bahkan bikin ngevlog di situ dan sebagainya. Nggak ada lagi uang itu. Saya nggak ngomong kosong. Kalau kamu namanya membangunkan penyembahan, bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, Yesus hadir. Bahkan kamu akan punya pengalaman seperti saya. Dan itu bisa terjadi sama kamu. Makanya saya bilang di dalam lembah Baka, kamu bisa hadirkan mata air. Mata air itu bisa Yesus sendiri datang dalam hidup. Di rumah ini, Yesus hadir berkali-kali. Saya di gereja aja belum tentu lihat Yesus. Di sinilah saya bermimpi tentang rapture. Di gereja saya nggak lihat apa-apa. Ayo, masihkah kamu pengen namanya membiarkan penyembahanmu nyanyi karaoke lah, bodoh-bodoh kita bagi orang Kristen kayak gitu. Saya ngeliat orang Kristen, ada orang Kristen yang karaokean gitu. Saya nggak akan biarkan mulut saya karaoke. Harus sembah Tuhan. Saya nggak mau memberi waktu buat dunia, karena saya tahu saya akan berakhir di mana. Sejak inilah kita harus berlatih. Saat kamu nyembah Tuhan, Roh Tuhan turun. Murid-murid Yesus menghadirkan kepenuhan Roh Kudus pakai apa? Penyembahan. Bukan kamu sekolah teologi, ya bukan. Bukan sekolahnya yang salah, bukan itu. Hubunganmu dengan Tuhan. Kumpul sama orang percaya, hadirkan Roh Tuhan, penuhi. Amin. Kalau kamu gak bisa lakuin begini, bagaimana masalahmu mau selesai? Bagaimana kamu mau pembalikan keadaan? Bagaimana hidupmu akan dipulihkan? Bagaimana keluargamu pengen mengalami namanya Yesus? Orang bertobat itu bukan karena kamu pintar ngomong firman. Lo harus berdoa, lo harus begini. Malah makin ngamuk, makin berantem yang ada. Berapa banyak kita nginjil keluarga kayak gitu, malah berantem ujungnya. Lompat ke ayat yang ke-41. Saudara diberkati dengan firman-Nya. Ya, amin ya. Sebentar saya minum dulu. Ya, langsung lompat ke ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Thank you ya buat Gamey. Thank you buat apa tuh namanya. Ya, ayo kita fokus dulu dengan firman-Nya karena ini penting. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dengar baik, Petrus jalan sama Yesus, 1 jiwa pun gak menang. Gak ada di Alkitab tercatat Petrus membawa jiwa-jiwa, 1 aja gak ada. Cariin ayatnya kalau ketemu. Bahkan Petrus yang nyangkal Yesus itu ada tertulis. Ninggalin Yesus ada tertulis. Bawa jiwa ke Yesus nggak ada. Membaptis boro-boro. Lu bertobat aja udah bagus mungkin. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Tuhan, sekali khotbah nggak perlu lama-lama. Mungkin 5-10 menit 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena firman-Nya? Bukan. Roh Tuhan kerja.
Kamu mau ingin namanya keluargamu bertobat, minta roh Tuhan tuh turun sama kamu. Hadirinnya bagaimana? Sembah dia di kamar. Maka dia akan berkuasa dan membawa hidup jiwa-jiwa yang keras kala batu, yang rasanya mustahil lo terima Yesus. Kamu akan lihat yang mustahil itu. Kamu akan lihat perbuatan Tuhan. Kamu akan lihat mujizatnya. Kamu akan lihat hal-hal yang aneh-aneh. Saat roh yang satu ini, yang dahsyat ini, turun dalam hidup. Sebenarnya apa sih esensi orang bertobat? Roh Tuhan menurut saya. Bukan karena tahu firman. Saya bertobat karena tahu firman. Kagak, saya nggak tahu firman. Saudara bertobat karena tahu firman? Enggak kan? Ya mungkin karena kamu, ya kalau saya ya sakit sembuh, saya lihat, wah Tuhan kok dahsyat. Kok Yesus bisa sembuhin? Saya bertobat. Tahu firman kan? Enggak. Coba buka di dalam Yohanes 16 ayat 8. Mundur, Yohanes 16 ayat 8. Iya, nanti di YouTube di posting lagi firmannya ini. Yohanes 16 ayat 8. Ayat ke-7 dulu deh. Saudara yang punya Alkitab buka ya. Saya berdoa supaya saudara itu jangan malas buka Alkitab. Ya. Kalau misalnya, Pak saya pengen dipenuhi Roh Kudus, buka Alkitab malas gimana mau dipenuhin? Ya dipenuhin kemalasan tuh namanya. Ya, buka Alkitab. Pakai firman ini, jadi tolak ukurmu akan namanya jadi apa ya namanya, tombak hidup kita gitu. Ya, ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, dengerin orang Kristen ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika Yesus pergi. Sebab jika Yesus tidak pergi, penghibur, siapa penghibur? Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ayat 8, ini poinnya di ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Thank you. Dengerin, Roh Kudus yang membawa manusia bertobat. Bukan khotbah saya, bukan karena penyembahan saya, bukan. Penyembahan saya menghadirkan Roh Tuhan turun. Roh Tuhan turun memberikan namanya kamu hidup penuh dengan pertobatan. Makanya kalau kamu penuh dengan kepahitan, kemarahan dan sebagainya, kamu butuh roh ini. Roh Tuhan ini akan menyanggupkan hidupmu mengampuni siapapun penjahat di dalam hidup. Kenapa Yesus begitu mudah ngampunin Petrus? Kenapa Yesus tidak pernah dendam dengan namanya Herodes? Kenapa Yesus tidak pernah namanya merasa kecewa lah dengan ABCD, dengan Yudas yang dia dimana jadi korban, dijual dan sebagainya. Di dalam Lukas 4 ayat yang pertama, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa buka, baca sendiri di rumah. Walaupun jangan berpikir waktu dia hadir, karena gini, orang Kristen berpikirnya Yesus waktu di dunia tuh Tuhan. Kita harus berpikir juga bahwa dia juga manusia loh. Yang Tuhan jadi manusia. Kita jangan langsung poinnya ke Tuhannya terus. Manusianya juga kita harus bisa bicarakan. Bukan saya gak percaya dia Tuhan ya, jadi jangan diputar-putar omongannya. Saya percaya dia Tuhan. Hakikatnya, fundamentalnya dia tetap Tuhan. Dia adalah Allah. Ya, jadi jangan nanti saya khotbah begini dibolak-balik. Wah gak percaya dia Tuhan. Percaya. Tapi kamu juga, saya lagi mau mengajak saudara berpikir juga, dia juga punya sisi manusia. Nah, saat dia jadi sisi manusia, Lukas 4 ayat yang pertama, Roh Kudus juga memenuhi Yesus. Dalam sisi manusia kita butuh Roh Kudus atau Roh Tuhan memenuhi hidupmu. Ya, jadi jangan saudara, wah saya nggak perlu Roh Tuhan dan sebagainya, bahaya. Makin tua makin kena banyak masalah. Ya, dia dalam Lukas 4 ayat pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan. Yang ngomong firman-Nya. Yesus itu juga dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kamu menghidupi Roh Tuhan supaya penuh? Dan melihat sebuah pertobatan akan jiwa-jiwa di dalam keluargamu. Dan kamu merindukan semua orang-orang itu bisa terima Yesus dan selamat bareng-bareng dengan kita. Masuk dalam kerajaan sorganya yang kekal. Kamu butuh ini. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir, wah ditandai dengan masalah bahasa roh. Itu sebenarnya gini, mohon maaf ya. Saya bukannya, banyak orang sekarang lagi ributin bahasa roh soalnya. Saya gak mau bahas itulah. Tapi emang cirinya itu bahasa roh. Jadi jangan nungguin hari Pentakosta. Hari ini juga bisa. Karena saya terima bahasa roh gak nungguin hari Pentakosta. Hari biasa saya terima bahasa roh. Ada Tuhan gak lagi ditentukan dengan hari ini enggak. Kapan aja bisa. Kapan aja juga Tuhan bisa tolong kamu. Gak ditentuin. Nunggu ya momennya dulu. Ya tunggu potong kambing dulu nanti baru roh Tuhan tercurah. Enggak. Kapanpun. Saya pernah di rumah orang genjreng sekali. Jreng orang muntah-muntah bahasa roh. Gak lagi hari ini hari itu enggak ada. Hari biasa. Hari apa itu? Rabu apa Selasa? Biasa gak ada perayaan ini itu. Saat kamu hatimu nyambut, Roh Tuhan bisa bekerja everywhere. Everywhere dan kapanpun dimanapun. Bangunlah rohmu hari ini. Sambut Roh Tuhan. Saat kamu bekerja, maka Dia akan menyatakan kuasanya. Apa yang kamu rasa itu sulit, Tuhan akan nyatakan. Saat Roh Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, kamu akan namanya hidup dengan kekuatan Tuhan. Tadi saya bilang Yesus ditinggalkan semua murid-muridnya. Kenapa tidak ada roh ini? Tidak ada satu roh ini yang membuat hidup murid-murid Yesus pilih bertahan. Pada akhirnya Petrus juga disalib, terbalik dan meninggal. Tapi dia tidak dalam kegentaran dan ketakutan. Kamu jangan berpikir saya percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kalau rasa takut ini menguasai hidupmu, bagaimana kamu bisa bilang percaya sama Tuhan? Hutang saya belum lunas Pak dan lain sebagainya. Belajar tenang. Belajar bertobat. Belajar sambut Tuhan. Belajar hadirkan Tuhan di dalam rumahmu, bukan di gereja. Gereja itu tugas pelayan-pelayan Tuhan. Tugasnya WL, tugasnya gembala, bukan tugasmu. Tugasmu hadirkan Tuhan dalam rumahmu. Amin. Dan saudara tahu, ketidakpercayaan lu, kamu jangan mikir bahwa itu akan terjadi mujizat dalam hidupmu. Sekalipun kamu dibaptis 12 kali, diceburin 5 menit sekali dan sebagainya, nggak akan. Saya buka Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Ya, jadi jangan berpikir, wah saya percaya. Tuhan gak lihat mulutmu percaya. Tuhan mau tindakanmu sebagai orang percaya itu bagaimana. Tuhan gak kepengen kita ini pinter-pinteran ngomongin firman. Setan lebih jago, lebih pinter, lebih jago, lebih hebat, lebih senior, lebih ngerti bahkan akan namanya firman Tuhan ketimbang kamu dan saya. Saya gak pernah bangga dengan orang, wah orang ini jago firman, bodoh amat saya bilang. Setan juga jago, tapi setan gak jadi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau kamu jago firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, jangan-jangan kayak Lucifer nih. Lucifer tahu firman, tapi dia tidak melakukannya dalam ketaatan. Matius 13 ayat 58. Ayat 57 dulu deh ya. Lalu mereka kecewa, ayat 57 ya. Dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, ini ayat mungkin udah familiar buat kamu. Tapi dengerin ya, izinkan saya dengan revelation yang Tuhan taruh, saya sampaikan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ayat ini, dengerin. Dia Yesus, Allah Maha Kuasa, hebat, menembus langit dan bumi. Dan di sini dikatakan bahwa karena ketidakpercayaan mereka,
tidak banyak mujizat diadakannya di Yesus. Bukan Yesus nggak mau loh, nggak bisa. Karena ketidakpercayaan, dia nggak bisa lakuin mujizat. Kalau kamu mempertanyakan Tuhan, dia nggak bisa lakuin mujizat buat kamu. Bukan nggak mau, nggak bisa. Bedain nggak mau sama nggak bisa. Yesus nggak bisa lakuin mujizat kalau kita nggak percaya. Ada orang, kamu sering dengar kan kayak gini kata-kata ya. Tuhan itu nggak pernah menjawab doa kita dengan keinginan kita, tapi adalah kebutuhan kita. Sering nggak dengar kayak gitu? Tuhan tidak pernah namanya menjawab doa keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Saya sempat mikir, Tuhan, gue ingin mobil dijawab juga kok sama lu. Gue ingin motor dijawab juga sama lu. Gue ingin makan ini Tuhan, dijawab juga sama Tuhan. Tapi kenapa banyak hamba-hamba Tuhan ngomong keinginan kita tidak dijawab, tapi kebutuhan kita. Tuhan, aku lagi pengen makan seafood, dikasih sama Tuhan. Pingin, butuh nggak makan seafood? Nggak butuh sebenarnya. Makan nasi sama telur juga jadi, nggak mati tuh. Nah, pertanyaan saya gini, apakah iya kebutuhanmu dijawab Tuhan semuanya? Ayo. Siapa yang lagi butuh namanya hidup dipulihkan Tuhan dan ya ekonomimu dipulihkan? Banyak pasti di antara kamu. Siapa yang ingin namanya kebutuhan keluargamu itu namanya hidup dengan damai sejahtera, ABCD-nya. Ya, saya butuh namanya pekerjaan. Berapa banyak doa kamu butuh pekerjaan aja gak dijawab. Belum dijawab lebih tepatnya. Tuh, aku. Apakah Tuhan namanya menjawab kebutuhanmu? Apakah Tuhan juga menjawab keinginanmu? Tuh, saya, aku. Ya yang ngomong tuh, saudara yang lagi TikTokan juga bisa lihat sendiri kan. Dengerin baik, orang Kristen. Tuhan gak jawab kebutuhanmu dan keinginanmu. Tuhan jawab kalau kamu punya kepercayaan sama Tuhan. Mau bentuknya keinginan atau kebutuhan, dua-duanya dijawab kalau punya iman. Betul apa betul? Tuhan, aku ingin punya mobil Tuhan. Aku bilangnya ingin. Tuhan, aku ingin ini Tuhan. Aku ingin ini. Aku butuh ini. Dua-duanya dijawab kok, bukan gak dijawab. Masalahnya punya iman gak? Masalahnya kamu masih percaya apa enggak? Masalahnya kamu mau membangun gak kepercayaanmu kepada Tuhan? Masalahnya tindakan kepercayaanmu kepada Tuhan, apa yang harus kamu tunjukkan? Ayo, jawab sendiri saudara dalam hidup. Kamu percaya Tuhan itu bukan di mulut. Walaupun firman di dalam Roma, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Tapi untuk namanya lihat mujizat harus pakai iman. Dengan ketidakpercayaan orang, Yesus gak bisa ngelakuin mujizat. Tuhan mau ngelakuin, masalahnya kita yang gak percaya. Dan saya berdoa ini semua menyadarkan kita bahwa kita harus tunjukin iman kita. Dimulai dari mana? Tadi kita ngomongin roh Tuhan turun dalam hidup kita. Maka penyembahan akan berkuasa. Ya, kenapa sih mesti nyembah Tuhan? Di dalam dua raja-raja kemarin ya, 3 ayat 15. 2 raja-raja 3 ayat 15. Ya, buka dulu. Biar semuanya ada firmannya saudara ya. Jadi bukan saya ngarang-ngarang atau ngomong gak ada firmannya. Semua ada dasar firmannya. Saya juga nggak hafal ayat, saudara. Saya cuma tahu letaknya di sini. Isinya apa saya nggak tahu. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Di sini Raja Moab lagi mau nyerang Raja Israel. Dan Raja Yehuda berkumpul sama Raja Israel, maju buat namanya lawan Moab. Nah, dalam perjalanan Raja Israel
tidak menemukan air. Mereka kehausan. Waktu kehausan, ya dari Israel dan Yehuda bilang, ini harus cari Tuhan. Ya itu bahasa saya lah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, tidak adakah di sini seorang nabi, dia bilang begitu. Ada, Elisa. Elisa bilang apa? Ayat 15 ini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Ngapain? Nyembah. Elisa gak berdoa, nyembah. Nyembah dulu Elisa. Dia panggil pemain musik ke rumahnya dulu ibaratnya. Kalau kamu gak bisa nyembah, panggil orang. Kalau udah panggil orang, belajar kamu juga. Pak, saya susah pak, gak bisa bayar pak, dan sebagainya. Belajar. Saya main piano sehari pernah 5 jam saudara, gini-gini doang. Saya tahu saya ini orang bodoh, gak bisa main musik. Keluarga saya tidak ada satupun bisa main musik. Gak ada satupun. Saya main, belajar 5 jam gini-gini doang, sampai tangan saya kram. Belajar. Jangan banyak alasan. Di YouTube banyak mau belajar begituan. Belajar, saya main piano, main gitar, belajar semuanya. Berapa banyak orang-orang di hidup saya beli gitar sama. Terserah nanti gitarnya mau lu patahin atau mau ngapain, terserah. Lu beli, saya bilang. Nanti kelihatan lu malas apa enggak. Panggil pemetik kecapi. Untuk ngapain? Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saat kamu sembah Tuhan, saat Elisa panggil pemetik musik kecapi, main, firman Tuhan turun. Mau menghadirkan roh Tuhan dalam kehidupanmu, sembah dia. Jangan kamu bilang, saya orang Kristen pak, nyembah aja gak pernah. Jangan ngomong kamu Kristen. Orang dunia juga sama, gak ngapa-ngapain juga. Bahkan kamu dan saya, agama sebelah, sehari 5 kali. Kita sehari sekali aja malesnya setengah mati. Kamu mau menghadirkan kuasa Tuhan? Karena kuasa ini sanggup memulihkan hidupmu. Kuasa ini sanggup namanya menembus semua apa yang tidak kamu pikirkan. Dan dia akan berkuasa dan akan namanya memberikan jalan-jalannya dia yang hebat itu. Sehingga kamu bisa melihat, bukan kata orang lagi. Bukan kata lagi, wah kata Pastor Timotius. Oh bukan kata saya lagi, kamu sendiri akan bersaksi bagi banyak orang. Bukan kata pendeta si A, si B, si C, enggak. Kamu sendiri akan bercerita bagaimana Tuhan dahsyat itu dalam hidupmu. Amin. Saya pernah ditolong pak, gak penting kamu mau ditolong berapa kali. Karena yang penting itu roh Tuhan ada pada hidup kita. Dan kita bisa menangin banyak jiwa bagi nama Yesus. Kita bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya gak pernah ngukur, pak saya dulu pernah ngalamin ini. Wah bodo amat saya bilang. Jangan hanya sampai di kita, sampai ke orang-orang. Sampai orang bisa melihat, ini orang ada Yesus. Kenapa? Ada Roh Kudus. Kalau kamu baca ini sampai habis di rumah, di situ mata air muncul. Di sini ceritanya mata air muncul dengan terjadi yang heran. Kamu pengen mata air, kamu ingin namanya sebuah berkat yang dahsyat itu. Contoh Elisa ini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan mikirin Tuhan kerjanya bagaimana, itu bukan urusanmu. Pikirin bagaimana kamu nyembah dia. Karena orang Kristen ribet soalnya. Gimana pak nanti Tuhan begini? Gak usah lu pikirin dia, saya bilang. Pikirin diri lu. Bagaimana lu rajin untuk nyembah dia. Bukan mikirin dia mujizatnya dari mana. Mau dari gentengmu dijebol kayak bisa dia kalau dia mau. Dari tanahmu keluar air juga bisa, saya bilang. Dari tembokmu dirobohin keluar namanya emas batangan bisa, saya bilang. Gak usah mikirin. Keran lu mau keluar langsung emas juga dia bisa lakuin kalau dia mau. Gak usah mikirin dia, saya bilang. Pikirin bagaimana lu rajin untuk nyembah Tuhan. Jangan ngomong gede, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, terus nyembah aja kagak. Ya, jadi saya berdoa supaya, ya selamat malam juga.
Saya berdoa supaya saudara itu bisa lakukan hal tersebut. Ya, ini udah jam 9:30 ya. Lompat sekarang ke Kisah Para Rasul tadi ya, kembali ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi. Ya. Tadi sampai di Petrus ya. Petrus khotbah 3.000 jiwa bertobat. Karena apa? Tadi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ke-8 tadi kita bicarain Roh Tuhan atau Roh Kudus lah yang mempertobatkan hidup kita. Jadi kalau kamu bertobat bukan karena orang, bukan karena pendeta, bukan karena si A, si B dan si C. Sebenarnya Roh Tuhan itulah yang turun mempertobatkan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 itu. Nah, kalau misalnya kamu sekarang nih jauh daripada Tuhan, itu bisa keluar dari hidup kita. Jangan berpikir, Pak, kita orang percaya Roh Kudus akan terus pada di sini. Kata siapa? Kalau kamu lakuin dosa dan tidak namanya menghidupi penyembahanmu di rumahmu, roh itu keluar. Tahu dari mana, Pak? Simpson rohnya keluar. Saul, roh Tuhan meninggalkan Saul. Habis itu kocar-kacir hidupnya. Ciri orang yang roh Tuhannya dulu pernah ada dan ditinggalkan roh Tuhan, hidupmu kamu mikirin apa yang kamu mau, bukan dia punya mau. Makanya saya bilang, kalau hidupmu gak punya vision, itu maumu. Artinya kamu gak bisa punya milik, atau kamu itu bisa ditinggal roh Tuhan, atau roh Tuhan tidak ada. Makanya masalah kita banyak dan gak selesai-selesai. Kita butuh ini. Jangan kamu aja yang butuh, saya juga butuh. Makanya saya setiap hari nyembah Tuhan. Hari ini saya nyembah 2 jam. Nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan tiap hari. Baca firman tiap hari. Karena saya butuh roh Tuhan. Untuk khotbah butuh roh Tuhan. Gak bisa pakai knowledge. Lompat ke dalam pasal 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 17 dan sampai 20. Ya kalau cuma bernapas ya, orang gak percaya Yesus juga bernapas, Bu. Ya, ikan-ikan juga bernapas dan sebagainya. Tapi roh Tuhan itu membuat hidup kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya makanya saya pikir gini, kebaikan Tuhan itu bukan diukur dari kita ini bisa bernapas. Ya karena orang yang gak percaya Yesus juga bernapas. Binatang-binatang juga nikmati nafas. Bahkan matahari dan bulan dan sebagainya, pohon dan sebagainya itu juga dari Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya Yesus juga nikmati hal yang serupa. Tapi apa yang membedakan roh Tuhan dalam hidup kita? Ini yang saudara harus pahami. Ya jadi ini yang harus kita namanya hidupi. Karena gini, kita hidup dalam Tuhan sebagai orang percaya itu bukan aspek kita ini bisa makan, bisa minum, bukan. Bisakah kita ini mengerti bahwa Tuhan itu pengen supaya kita ini jadi kepanjangan tangan pekerjaannya Dia, supaya banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan. Ya karena di dalam Matius 28 ayat 19 kita tahu bahwa itu adalah amanat agung Tuhan kita. Tapi kalau kita hidup masalah seputarnya ada di masalah di kita, bagaimana kita menangin jiwa yang di luar, yang di dalamnya gak beres. Nah, kalau di dalam ini beres karena roh Tuhan, kamu akan bisa impartasi keluar. Amin ya. Ayat yang ke-17, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ya. Ayat 18, dan setelah mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab itu tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saat kamu punya namanya roh Tuhan, ada tantangan seperti Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditekan dan diancam. Tapi apa mereka takut seperti waktu dulu, waktu Yesus disalib? Enggak lagi. Aduh, gua ngeri ini diancam nih. Dulu Petrus ngelihat Yesus ditangkap takut, kabur. Tapi waktu dia dipenuhi roh Tuhan atau roh kudus, diancam, tetap dia pilih Yesus. Waktu kamu diancam tentang namanya mungkin kemalasanmu, diancam dengan masalahmu, diancam mungkin kamu akan dibuat bimbang hatimu oleh iblis dan sebagainya. Apakah ancaman-ancaman itu menggoyahkan imanmu?
dan membuat hidupmu mundur dan mengikuti suara-suara tersebut sehingga kita tidak berdoa dan menyembah Dia. Petrus dan Yohanes tidak pilih itu. Terserah lo mau ngomong apa. Gua lebih taat kepada Allah daripada taat kepada mulut lo. Gua lebih baik di penjara tapi taat kepada Allah daripada gua di luar bebas tapi gua jadi pengkhianat di hadapan Tuhan. Di dalam penjara kamu bisa ngapain? Sono mentok, sini mentok, 2 langkah mentok. Kadang-kadang kita ikut dalam Tuhan, pilihannya cuma satu, nyembah aja udah. Kadang kita udah punya masalah nih, mau ngutang ke siapa lagi nih? Utang udah numpuk. Minjem sini udah gak dikasih, di bank nama udah di blacklist. Minjem sama saudara, boro-boro, ngilang dia kayak rapture, entah kemana. Mau minta tolong sama si A, si B, si C. Wah, saya harus datang nih ke gembala saya, nih ke gereja, mana tahu dia mau ngutangin gue, kasih piutang 3 miliar dan sebagainya. Tapi cuma ini tak doakan aja. Mau kemana lo? Itu penjara. Pilihanmu cuma satu, taatlah kepada Allah. Jangan merasa kamu dengan gue nggak mau bersaksi dengan nama Yesus, gue bebas di luar. Hati-hati. Semua itu dilihat Tuhan. Tapi Roh Tuhan, saya percaya tidak menuntun kita itu bebas di luar untuk melakukan dosa ABCD. Kenapa? Kalau di luar kita bisa sangkal Tuhan. Kita harus di dalam Tuhan. Petrus dan Yohanes bilang, terserah lu mau ngomong apa, gue lebih taat kepada Allah. Lu mau penjarain gue atau mau bebasin gue, tetap tak jalanin apapun. Yang penting nama Yesus harus terus disaksikan. Dan gak mungkin gue mau nyangkal Yesus. Roh Tuhan tuh kayak gitu kalau dipenuhi kita. Makanya saya berani bilang, kalau Tuhan izinkan saya mati, matilah saya bilang. Daripada gue harus keluar, wah gue di penjara gue takut. Gue mendingan bebas dan ngikutin omongan ancaman ini. Sehingga hidup kita di luar ngapain? Buat dosa lah. Berzina ya berzina, ngerokok ya ngerokok, kan bebas di luar. Selingkuh ya selingkuh, mabok ya mabok, minum ya minum, itu apa? Bebas di luar. Saya lupa ada ayat yang mengatakan begini, jadilah tawanan rohnya Allah. Makanya kamu gak usah heran kenapa banyak orang Kristen walaupun pendeta masih suka ngerokok, mabok. Kemarin ada orang ulang tahun, ngundang saya datang. Ulang tahun, saya datang. Dan di satu tempat itu orang Kristen semua, hampir rata-rata orang Kristen. Yang ulang tahun pun orang Kristen. Saya lihat makanan, di situ tersedia bir bintang. Saya bilang, ini siapa yang nyiapin bir? Jangan karena ulang tahun. Dalam hati saya, lu banyak keluh kesah ABCD, lihat kelakuan lo kayak gini. Dan orang-orang itu ngumpul anak-anak Tuhan, wah sambil main game, wah dan minum bir. Gak heran kalau wataknya rusak semua. Kenapa? Ada seseorang ngomong ke saya, ini orangnya nggak bisa diatur, nggak bisa. Ya lu siapin bir juga sama aja dosanya. Yang minum sama yang nyediain sama dosanya. Kenapa? Di luar bebas. Belajarlah taat sama Tuhan, maka kamu akan lihat kuasa Tuhan. Belajarlah taat sama Tuhan, kamu akan lihat jalan-jalan keajaibanmu sama Tuhan. Itu akan terjadi dengan heran. Saya ngomong begini bukan asal ngomong, saudara. Thank you. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan itu mencurahkan rohnya itu tidaklah terlalu sulit. Karena memang tugas Yesus memberikannya kepada kita. Seperti dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 tadi. Aku pergi kepada Bapa supaya aku mencurahkan roh Tuhan. Arti itu memang bagian kita. Bagian kita. Untuk namanya lihat mujizat Tuhan itu bukan buat orang yang non-Kristen. Tapi buat kamu dan saya. Jadi jatah untuk namanya kita terima namanya janji-janji itu. Kalau Petrus dan Yohanes bisa dikuasai dengan dahsyat oleh karena roh Tuhan ini,
Masa kita nggak bisa? Ayo. Amin saudara. Belajar namanya kamu bangkitkan rohmu untuk namanya punya hubungan dengan Tuhan. Lompat. Mazmur 40 ayat yang keempat. Habis ini saya tutup. Ya, ingat. Roh Tuhan turun dalam kehidupanmu bukan karena kamu pasang salib segede gaban di rumahmu. Roh Tuhan gak pernah turun karena salibmu yang di rumah itu. Roh Tuhan gak pernah turun karena apa? Pigoramu, ya gambarnya merpati, enggak. Roh Tuhan tuh gak pernah turun karena namanya lambang-lambang kekristenanmu, enggak. Karena orang lebih suka ya apa pasang palem lah di rumah apa segala macam, enggak. Roh Kudus gak turun karena gituannya. Roh Tuhan gak bisa turun dalam rumahmu karena kamu pasang ornamen-ornamen kekristenan. Wah, kasih adalah sabar, murah hati, bla bla, enggak turun juga. Percayalah. Ya, jadi jangan saudara berpikir, wah gue pasang di rumah gue kalau perlu tulisan firman semua. Tetap gak turun kalau lo gak nyembah Tuhan. Karena di dalam kisah para rasul 2 ayat yang keempat, roh Tuhan saat dia berkumpul nyembah Tuhan bareng-bareng turun. Kamu kalau tahu Roh Kudus ditempatkan dengan pujian dan penyembahan, dia akan hadir dalam rumahmu dengan dahsyat. Jadi jangan pakai salib segede gaban dan sebagainya, tapi kelakuannya kayak setan. Mohon maaf ya. Selingkuh juga, karena banyak. Kemana ada orang Australia datang, kita ngobrol makan segala macam. Kenapa nggak mau ke gereja lagi? Pendetanya istrinya 3. Waduh. Ya bawa Alkitab segede gaban gitu ya. Wow. Roh Kudus nggak turun karena kayak kamu bawa begituan. Roh Tuhan gak bisa turun karena semua aspek-aspek teori omong kosong itu. Saya lihat di rumah orang ada patung macan, patung naga. Itu gak boleh sebenarnya. Loh kenapa? Itu ada spiritualnya. Itu tempat setan bernaung. Kalau dia tahu rumahmu, dan kadang-kadang kita salah mungkin nonton film horor, dia bisa keluar dari handphone. Saya nggak ngomongin. Kalau kamu ngelihat alam roh tuh ngeri sebenarnya. Itu bisa keluar. Dan dia bisa hinggap tempat di mana ciri-cirinya setan. Naga itu nggak boleh. Kamu buka kitab Wahyu. Macan itu lambang kemarahan. Jangan pernah ada. Kenapa Siliwangi macannya putih? Kamu pikir itu semua kebetulan? Tidak. Ya, saya nggak bahas itu. Kalau setan masuk ke rumahmu, dia akan hinggap di tempat-tempat kayak gitu. Gaban tuh maksudnya gede besar. Zaman dulu tuh kalau kita ngomong kecil tuh, wah ini kan karena dulu film Gaban tuh ada robot yang gede banget tuh, gede banget. Ya jadi Yesus sekali lagi, ya inginkan saudara itu taruh Roh Kudus yang tepat. Kamu bisa layanin Roh Kudus dengan tepat. Dia akan memberikan janjinya dalam firman-Nya dan ngajarin kamu dengan baik supaya kamu lihat perbuatan yang pernah kamu dengar, yang dulu kamu dengar bisa kamu lihat dan rasakan. Ya, di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji Allah kita. Ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Yesus. Ya, dengan pujian dan nyanyian, orang yang tidak percaya itu bisa percaya oleh karena pujian. Bukan disuruh-suruh ke gereja. Kamu hidupi dulu Roh Tuhan dalam hidup. Dan saya berdoa supaya kita ini menaruh Roh Kudus di tempat yang tepat. Saat di tempat yang tepat kamu layani dengan benar, dia akan berkuasa atas hidupmu. Saat dia berkuasa atas hidupmu, apa sih yang kamu mau yang dia gak bisa lakuin? Contoh kayak kita punya anak kecil ya. Kalau saya sering waktu zaman saya sekolah ya, kalau lu ranking 1, gua beliin sepeda lo. Wah, sama. Kalau Tuhan kamu taruh tempat yang tepat,
best dalam hidupmu. Apa yang kamu mau? Saya pernah dijanjiin itu. Kalau lu ranking 1, gua beliin lu sepeda. Gak pernah ranking 1, saya ranking 4, 5, 10, 7, 8. Ya di bawah 10 lah pokoknya. 1 gak pernah. Paling mentok tuh 3. 1 gak pernah, makanya gak pernah dapat sepeda. Ya. Jadi kalau Roh Kudus kamu sembah, Yesus kamu sembah, ya, karena Roh Kudus itu turun saat kamu sembah. Ya turun, penuhi kamu, kasih dia makan firman. Yohanes 14 ayat yang ke-26, saudara nggak usah buka, saya aja yang buka. Ya, Yohanes 14. Kenapa kita butuh Tuhan? Kadang-kadang gini saudara ya, karena kayak kemarin saya ketemu pengusaha ya, dia bilang saya harus ketemu orang dan ada masalah yang dimana dia butuh untuk namanya bicara sama investor, ada masalah uang lah. Nah ini bukan uang kecil saudara, ratusan miliar. Saya ketemu pengusaha, dia bilang gua kebingungan kok katanya. Kenapa? Saya bilang saya ada masalah di dalam mau nyampein ke investor sama ke pemilik ya, saudara nggak perlu tahu lah, pemilik lah pokoknya. Jadi situ ada transaksi segala macam dan nilainya besar, ratusan miliar. Terus dia bilang, gua mau ngomong ini nih gimana nih, kalau ngomongnya nggak pakai hikmat, dia bilang ini bisa berantem. Saya bilang gampang. Gampangnya gimana? Sembah Tuhan. Saya bilang. Ya, buka Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya jangan dibikin susah, gampang. Saya bilang sembah Tuhan. Oh sembah Tuhan. Karena gini, di dalam ayat 26 ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Allah Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kamu mau diajar apa? Minta Roh Kudus. Oh gitu katanya. Iya, ini firmannya. Mana yang gak bisa Roh Kudus perbuat? Mana yang Roh Kudus gak bisa pegang hati manusia? Mempertobatkan aja bisa, apalagi cuma ngomongin begini. Saya bilang itu mah kecil sih. Mau angkanya gede kayak apa, bodo amat sih, saya gak mikirin gedenya. Tuhan lebih gede saya bilang. Mau angkanya 1 triliun sekalipun, Tuhan lebih gede. Kuasanya Tuhan lebih besar. Nah, akhirnya dia ketemu, ngobrol, gak ada yang marah. Dia bilang saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau ketemu ini. Pas ketemu, ada perkataan yang terlintas deh. Dia kesaksian kemarin, terlintas di pikiran dia. Set, ngomong ini. Dia ngomong, dia sampein. Semuanya aman. Kalau berantakan, ratusan miliar hilang saudara. Ngomong sembarangan, hilang. Dia ngomong, sah ya, beres. Diterima pihak A, diterima pihak B. Ini kemarin saya dengar kesaksian. Lu lihat, saya bilang. Saran saya nggak salah. Roh Tuhan lebih besar. Dan dia bilang ada masalah lagi. Gampang, sembah Tuhan. Bangun battle pertemuanmu dengan Tuhan. Di tempat inilah kamu akan lihat cara-cara Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi jangan bikin susah. Pak, utang saya baru 3 juta ya, 3 juta doang. Gak usah pusingin saudara. Yang miliarannya Tuhan covering. Apalagi cuma 3 juta. Ya, saya berdoa bahwa saudara tahu bahwa Tuhan kita ini semuanya itu di hadapan dia perkara gembel, perkara kecil. Dia udah ketakutan aja. Tapi waktu dia bertemu, dia bilang ada suatu perkataan muncul di pikiran saya. Set, tak diomongin semuanya dalam covering Tuhan. Ya. Jadi kalau Roh Kudus di tempat yang tepat dalam kehidupanmu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu punya nggak tujuan hidup dalam hidupmu, visimu dengan Tuhan, visionmu dengan Tuhan?
harus dibangkitkan. Karena roh Tuhan itu tidak bisa hidup dengan orang Kristen yang tidak punya visi. Nggak bisa. Kalau kamu tahu Saul, ada perkataan, kalau nggak salah 1 Samuel 16 lah, atau 13 saya lupa. Ayatnya di berapa saya lupa, saudara bisa cari sendiri. Ada perkataan roh Tuhan keluar dari Saul. Sejak itu dia diganggu roh jahat. Kenapa? Soalnya Saul kerjaannya duduk-duduk doang. Disuruh begini dilanggar, disuruh begitu dilanggar, disuruh apapun tidak pernah taat sama Tuhan. Akhirnya roh Tuhan keluar. Roh Tuhan kenapa keluar? Ada 2. Pertama, Simson hidup dalam dosa, perzinahan. Perzinahan itu bukan berarti kamu seks sama lawan jenismu, bukan. Banyak hal. Kamu punya berhala. Binatangmu lebih dihargai daripada Tuhan. Karena saya melihat ada orang-orang banyak piaraannya lebih diagung-agungkan ketimbang Tuhannya. Itu saya sampai geleng-geleng kepala. Disuruh doang nggak mau, piaraannya terus dipikirin. Sampai punya anjing tuh 26 biji, saya sampai bingung. 26 tuh buat apaan, saya bilang. Buat dia praktekin doa supaya rebah tuh anjing semua. Wah, gitu. Binatang piaranya sakit, dia ikut sedih, saya sampai bingung. Kok lu gak mikirin Tuhan juga sedih sama lu? Enggak, 1 Samuel 16 ayat 14 tuh. Ya, thank you buat Kak Santa Elizabeth ya. Ya, 1 Samuel 16 ayat 14 tuh ya. Ya, setahu saya antara 16 atau 13 lah. Yang kedua, yang pertama tadi saya bilang karena perzinahan Simson, roh Tuhan keluar. Dan dia berbohong, hidup dalam dosa terus. Kedua, ketidaktaatan. Duduk-duduk, gak punya pandangan untuk melayani Tuhan. Tidak punya pandangan untuk namanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Roh Tuhan keluar. Cirinya bagaimana? Banyak kan orang berbahasa roh tiba-tiba hilang. Kan kalau orang dipenuhi itu roh Tuhan, tadi Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat sama kelima, kamu kalau lihat ayat tersebut, waktu dipenuhi dengan Roh Kudus ditandai dengan berkata-kata berbahasa roh. Ada orang yang terima bahasa roh, tiba-tiba setelah setahun 2 tahun bahasa rohnya hilang. Kenapa? Roh Tuhan keluar. Saya punya teman, pernah namanya kita datang ke rumahnya, pelayanan di sana, ditumpang tangan sama, bukan tumpang tangannya bukan sama saya, sama hamba Tuhan yang lain. Saya lagi tuh pelayanan sama satu hamba Tuhan, tumpang tangan, dalam nama Yesus, bahasa roh saudara. Setengah jam gak berhenti, bahasa roh. Kita ibadah udah selesai, dia masih bahasa roh. Saya bilang terusin, kita ngobrol di luar, terus dia berbahasa roh. Selesai, dia nangis. Dia bilang gimana rasanya? Wah, damainya luar biasa. Itu apa? Dia bilang, lu lagi dipenuhi roh Tuhan. Oh, nah tadi tuh kata-kata apa itu? Mulutku kok bergetar dengan kuat dan gue nggak bisa berhenti. Getar lidahnya, langsung bahasa roh. Itu bahasa roh. Oh, ini bisa gue pakai? Bisa. Hari ini hilang. Kenapa? Mabok hidupnya, dan hidupnya nggak menyukakan hati Tuhan. Jangan dipikir nggak bisa hilang, bisa. Saya berdoa supaya saudara itu punya namanya visi. Wah, ini gue harus memenangkan jiwa keluargaku. Itu visi juga kok. Itu pelayanan. Wah, saya harus beresin hati saya supaya saya jangan penuh dengan kepahitan. Itu juga visi. Itu juga misi yang harus kamu selesaikan. Dan itu juga melayani Tuhan. Kenapa? Bait Tuhan supaya kamu bersih. Jangan berpikir melayani Tuhan harus di gereja, enggak. Jadi juga bukan namanya di gereja bukan enggak melayani Tuhan juga. Tapi aspek kecil lah yang saya lagi sedang ngomongin sama saudara. Ya kalau nggak bisa bahasa roh ya nggak apa-apa. Tolak ukur kita bertobat masuk terima Yesus, maksudnya terima keselamatan itu nggak harus berbahasa roh kok. Kalau ditanya bahasa roh itu bisa saya terima nggak? Sangat bisa. Karena semua orang percaya bisa bahasa roh.
Tergantung nanti kepercayaan hatimu, dan itu ukurannya Tuhan yang lihat, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan nggak bisa curahin bahasa roh. Dan banyak orang tuh bermain-main dengan bahasa itu. Dan banyak pendeta juga yang ngomongin bahasa roh yang artinya melenceng semua. Karena gini, kamu jangan pernah diajar sama orang yang nggak ngerti, yang dia sendiri nggak terima bahasa roh terus ngomongin bahasa roh. Lo jangan dengerin kayak gitu. Sekalipun dia pendeta, mau MTH kayak mau MSS kayak apa terserah lah, mau MM kayak mau master teologi apa, nggak usah dengerin. Karena saya ini sorry ya, bukan saya sombong, saya ini mau belajar sama orang yang pernah ngalamin Tuhan. Kalau lu cuma memakai otak dan logika lu doang, maksud gua nggak bakal saya denger. Penting buat saya untuk itu. Loh kenapa? Karena rohnya dia itu bisa nyamber saya dengan kuat. Kalau cuma pakai otak mah ini di sini saya ini datar sekali. Makanya kenapa banyak orang kalau ngomongin logika ngantuk bawaannya. Karena rohnya nggak hidup. Ya, memang Yesus itu luar biasa. Dan saya berdoa supaya saudara itu ngerti. Bisa diterima semua. Karena di dalam Yoel 2 ayat 28, aku akan mencurahkan rohku ke semua. Yang ada bilang, wah ini harus batasannya umur 13 tahun ke atas baru tak curahkan rohku. Nggak ada. Anak kecil bisa bernubuat, bisa di orang tua dikasih mimpi. Semua roh Tuhan. Artinya namanya roh Tuhan bentuknya apapun, ya karunianya A, B, C dan sebagainya, termasuk berbahasa roh itu juga karunia. Semua tanpa terkecuali. Buka aja Yoel 2 ayat 28, 29, 30. Yang tergantung kamu mau percaya apa enggak. Nah, saya kasih tahu cirinya. Kalau orang yang tidak bisa terima bahasa roh, otakmu kuat, itu susah dapetnya. Bukan Tuhan gak bisa curahkan, karena otak kalau rasa percaya kita ini nggak bisa maksimal. Saya orang yang berlogika soalnya, otak saya juga main. Tapi saya terima bahasa roh setelah setahun saya bertobat. Terus saya bisa terima gimana? Ngotot sama Tuhan saya. Ngotot. Aku pasti terima Tuhan. Nah sama seperti kamu mau melihat mujizat Tuhan, ngotot sama Tuhan. Tuhan, aku pasti lihat mujizatmu Tuhan. Aku pasti ditolong Engkau Tuhan. Kamu kadang-kadang harus deklarasi sekuat mungkin supaya kayak struktur otak kita nih, sel-sel kita nih ditaklukkan lewat namanya rasa percaya mulut kita ini. Amin ya. Waktu saya disakitin saya bilang, Tuhan Engkau tetap yang terbaik buat hidupku. Walaupun nih orang nih haleluya semua. Itu kadang-kadang kita kayak gemes gitu ya. Apa-apa, curahin semua isi hatimu. Dan sejak itu saya terima bahasa roh. Kalau orang yang punya otak, kita semua punya otak sih, maksudnya kalau orang yang logikanya dominan, waktu kamu berbahasa roh, kamu akan mikir, ini bener gak sih bahasa roh? Ya, tapi saya gak mau panjang lebar soal itu. Ya, jadi terus hidupi di dalam Tuhan, maka roh Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Saat Daud itu kalau kamu baca di dalam semua tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama, ya cuma satu, bahkan dulu seluruh Alkitab kali, perjanjian lama juga siapa nggak ada. Saya ngomong satu Alkitab lah, nggak perjanjian baru, nggak perjanjian lama, satu Alkitab. Ada satu tokoh yang penyembah sejati, Daud namanya. Waktu Daud main kecapi, sering roh Tuhan berkuasa atas dia bisa kalahin Daud. Bisa kalahin Goliat. Daud bisa kalahkan Goliat karena roh Tuhan berkuasa. Saul waktu dipenuhi dengan roh Tuhan, dia bisa kalahkan Filistin. Ancaman apapun semua bisa ditengking keluar. Karena apa? Roh yang berkuasa itu harus hinggap juga dalam hidupmu. Musa dipenuhi dengan apa? Roh Tuhan, sehingga dia punya hikmat memimpin bangsa yang degil ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan begitu juga dengan Yosua mengalahkan Yeriko. Karena apa? Roh Tuhan juga yang berkuasa merobohkan tembok yang keras, tebal dan sulit dirobohkan. Dengan apa? Ketaatan. Saya pernah khotbahin itu. Ya, jadi jangan saudara namanya hidup di dalam Tuhan itu jangan berpikir percaya sama Tuhan aja. Ininya hadirin buat hidupmu. Karena sejak kamu menghadirkan Dia,
Allah yang luar biasa itu berkuasa, maka gak ada yang mustahil untuk kamu mau lihat. Ya, di dalam nama Yesus semua itu bisa kamu gapai dengan gampang dan mudah saat kamu percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah yang patut kamu sembah dan hadirkan dalam hidup rumah kediamanmu, ya Kak, atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kakak-kakak, ya sis, bro, dan sebagainya. Hadirkan roh Tuhan itu dalam kehidupanmu. Amin ya. Yuk kita tutup, kita berdoa. Saudara yang di rumah, saudara bisa buka tanganmu. Mana tahu juga Tuhan mencurahkan rohnya ya lewat seizin Tuhan ya. Saya nggak menjanjikan, tapi mana tahu saya tergerak untuk berdoa buat saudara ya. Terima kasih rapatakarana masyikara patakuro tokorapatakara payarapa. Saudara bisa buka kedua tanganmu. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu tentang roh Tuhan Bapa. Yang aku sampaikan adalah pribadimu, bukan hamba, tapi Engkau roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan Engkaulah Bapa yang memimpin hidup kami. Sikana nama tokoro tokorapayarapa. Aku minta Bapa curahkan Bapa roh-Mu ya Tuhan di rumah-rumah tanpa terkecuali ya Roh Kudus. Penuhi Bapa, penuhi sikara nama ya. Saudara yang bisa ngomong bahasa roh ya berbahasa roh. Saudara yang mungkin belum berbahasa roh, ngomong aja haleluya, haleluya, haleluya ya rapatakaraba sikara patakaraba ya raba. Aku minta ya Tuhan biarlah tercurahlah kuasa-Mu raba syukur nama takaraba ya raba. Di dalam nama Yesus Bapa, hadirlah di tengah-tengah hidup anak-anak-Mu rana mata kuru tukaraba ya raba. Ya rapatakaraba ya raba sikara nama ya raba. Nah ya rama syikara pataka. Ya dalam hitungan ketiga ya saya berdoa dalam nama Yesus. Ya 1. Ya rapatakaraba syukur tokorapatakaraba. Saudara di rumah boleh saya juga nggak buka mata, saya juga tutup mata. Saudara tinggal buka tangan, tutup matamu, katakan aja haleluya. Mana tahu Tuhan curahkan dan kamu berbahasa roh. Sikarapatakaraba. Kedua dalam nama Yesus sikarapapapa ya rapatakaraba ya raba ya raba. Ya nama syukur tokorabat. Penuhi Bapa dengan urapan-Mu Bapa malam hari ini. Ya nama sikiri karapatakaraba. 3. Terimalah dalam nama Yesus sikarapapapa ya rapa syukur nama takarapatakaraba. Aku minta Bapa urapan-Mu Tuhan. Aku naikkan kunci Bapa Daud Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang aku buka Bapa biarlah terbuka Bapa di dalam nama Yesus. Biar roh-Mu tercurah di rumah-rumah ya rapatakaraba ya raba. Biar yang sakit juga Engkau sembuhkan Bapa. Biarlah kalau dia mengalami kelemahan tubuh apapun di bagian tubuh manapun ya Tuhan, biarlah Bapa api-Mu turun ya Roh Kudus. Dan biarlah Bapa menghangatkan semua seluruh tubuhnya ya rapatakaraba sikaratakaraba. Biarlah setiap Bapa keletihan ya saya melihat sebuah keletihan biarlah keluar dari hidupmu rapatakaraba sikaraba ya raba. Ya rana matakaraba sikarapatakaraba. Biarlah setiap Bapa kekuatan Tuhan turunlah di dalam hidup anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa rapatakaraba syukur tokorapatakaraba ya raba ya raba. Ya rana masyikarana ya raba. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Engkau memimpin hidup kami. Jangan takut ya rapatakaraba sikaraba. Akulah Allah yang menyertai hidupmu sampai akhir zaman. Ya rapatakaraba sikaraba. Ya ranama sikaraba. Izinkan Tuhan tuh berkuasa atas hidup. Ya kamu harus perlu pakai mulutmu ngakuin dia. Dan biar Tuhan berkuasa atas hidupmu. Ya rapatakaraba ya raba. Ya ranama sikaraba. Biar keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Dan biar kami terima janji-Mu ini Tuhan. Kami mintakan mata air-Mu terbuka Tuhan. Hamba mintakan mata air-Mu terbuka Tuhan. Bagi setiap hidup anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan terkhusus adalah ekonomi ya Tuhan. Kami mintakan Bapa semua suami-suami, istri-istri, keluarga demi keluarga Tuhan. Bertobat ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa dengan doa tadi ya Tuhan. Roh Tuhan pasti turun dalam hidup anak-anak-Mu. Biarlah roh Tuhan juga yang mempertobatkan, menginsafkan semua perbuatan hidup keluarga demi keluarga. Kami mensadari Bapa, pertobatan manusia bukan karena kami pintar Bapa. Bukan karena kami bisa melakukan A, B, C, D. Bukan karena pintar khotbah, menyembah Engkau. Tapi kalau roh-Mu bekerja, maka kami akan lihat Bapa yang tidak bisa pernah kami lakukan. Dan kami akan terima itu malam hari ini. Jamah Bapa sekali lagi anak-anak keluarga-Mu sehingga pulih dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.